Semua orang di akademi ini tahu kalau jurusan pandai besi itu payah. Jadi, saat demonstrasi siswa terbaik dari tiap jurusan dimulai, tidak ada yang menaruh harapan pada jurusan pandai besi. Yang pertama masuk arena adalah siswa dari jurusan tempur. Lawannya adalah robot tempur khusus peringkat C. Seperti yang diduga, dia menghancurkannya dalam satu serangan, membuat kepingannya terbang ke seluruh arena. Semua siswa segera memberikan tepuk tangan. Berikutnya, seorang siswi dari jurusan pendukung melangkah maju bersama Ravennya. Lawannya adalah robot peringkat C yang sama, namun dengan pelindung yang diperkuat. Namun, itu bukan masalah bagi Ravennya. Ia melesat tinggi ke langit dan memberikan satu serangan cepat, meninggalkan lubang tepat di tengah robot berlapis baja itu. Semua siswa bersorak untuknya seolah dia adalah anak ajaib yang sesungguhnya. Semua profesor dan siswa yakin perwakilan dari jurusan pandai besi hanya akan dipermalukan dibandingkan dua siswa sebelumnya. Namun, saat pria kita, Saahun, memasuki arena, keadaan berubah. Mereka menawarinya robot peringkat D sebagai keringanan, menganggap dia tidak berada di level yang sama dengan siswa sebelumnya, namun dia segera menyuruh mereka menggantinya dengan robot berlapis baja peringkat B. Semua orang terkejut dengan pilihannya, tapi mereka tetap menyiapkan robot itu untuknya. Kemudian, Saahun mulai mengisi pedang di sarungnya dengan mana. Semua perlengkapannya ia buat sendiri. Saat semua orang melihat kualitas perlengkapannya, mereka benar-benar ternyanya. Sementara itu, Saahun selesai mengisi pedang dan kekuatan api 5 warnanya sungguh luar biasa. Meskipun robot itu mengaktifkan perisai energinya, satu serangan dari pria kita cukup untuk mengubahnya menjadi debu beserta setengah arena. Saat debu mengendap, semua orang terdiam 1000 bahasa. Bahkan pembawa acara tak mampu berkata-kata. Jadi, siapa sebenarnya Saahun? Di masa lalu, dia adalah pandai besi terhebat di dunia. Namun, dia pun tak berdaya ketika 5 Raja Iblis memutuskan untuk membantai umat manusia melalui lautan kematian, Perishingsi. Para pahlawan melawan balik dan akhirnya meraih kemenangan. Namun, harga yang dibayar sangat mutlak. Meski iblis telah tiada, dunia tak lagi tersisa. Sebagian besar planet telah ditelan oleh Perishingsi dan kemenangan terasa seperti kekalahan mutlak. Lee Saahun, pandai besi terakhir umat manusia, menatap laut tak berujung yang semakin mendekat setiap detiknya. Di sampingnya terdapat 3 pahlawan yang terluka parah yang berhasil membunuh Raja Iblis hanya berkat perlengkapan yang dibuat oleh pemuda kita. Namun, kini saat mereka telah tiba, dan Saahun ditinggal sendirian, dikelilingi oleh lautan tanpa akhir. Saat itulah dia memutuskan untuk menempa satu barang terakhir. Waktu dan sumber dayanya hampir habis, namun dengan keahlian uniknya, dia mengekstraksi biji khusus dari tubuhnya sendiri dan mulai menempa sebuah belati. Tepat saat air menyentuhnya, dia menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian, dia menusuk dirinya sendiri dengan belati itu. Saat laut menelannya, sebuah skill tersembunyi aktif kembali ke asal, return to origin. Dan kemudian, segalanya memudar menjadi kegelapan total. Cahaya tiba-tiba menerpa matanya, dan dia bertanya-tanya apakah dia masih hidup. Sebuah suara memanggil, kandidat Lee, nama yang sudah 31 tahun tidak ia dengar. Melihat sekeliling ke arah lokasi ujian masuknya, dia bertanya-tanya apakah hidupnya hanya sedang berkelebat di depan matanya. Namun kemudian dia teringat senjata terakhir yang ditempanya. Manifestasi itu bernama kembali ke asal, dan itu mengenainya. Ini terjadi karena senjata yang ia buat dari biji ikatan miliknya sendiri. Instruktur membentaknya, memberikan peringatan terakhir. Jika dia tidak menanggapi ini dengan serius, dia akan dikeluarkan. Saat Saahun mengambil senjatanya, pikirannya melayang ke penyesalan masa lalunya. Dia berpikir bagaimana jadinya jika dia memulai lebih cepat, bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa mengubah masa depan kali ini. Sambil memegang senjata di tangannya, dia mengingatkan diri sendiri bahwa masa lalu tidak penting lagi. Yang penting adalah dia punya kesempatan kedua. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melindungi semua orang. Pemikiran itu saja cukup untuk memunculkan senyum penuh harapan di wajahnya. Hal pertama dalam daftarnya adalah lulus ujian bubble. Mencari ketiga anjing itu harus menunggu. Dia mulai bekerja. Dengan pengalaman seumur hidup yang menuntun tangannya, tempaannya sangat sempurna hingga menarik perhatian pengawas. Profesor itu mencondongkan tubuh, memperhatikan dengan saksama. Gerakan palu Saahun terlihat lambat dari luar, tapi ritmenya sempurna, menciptakan resonansi yang jernih dan tajam di setiap ayunan. Setelah memeriksa bahan, pengawas menyimpulkan keahlian ini berada di tingkat atas. Bahkan asisten Han tercengang oleh kualitasnya. Keduanya yakin karya ini lebih dari cukup untuk lulus ujian. Namun kemudian, yang membuat mereka terkejut, Saahun tiba-tiba menghancurkan barang itu. Dalam kehidupan baru ini, dia tidak akan mengorbankan standarnya dengan membuat sesuatu yang dangkal. Asisten Han marah, menganggap tindakan itu sebagai penghinaan terhadap bengkel, tetapi Saahun dengan tenang meminta kesempatan untuk membuat ulang tugas tersebut. Saat Han mencoba memprotes, pengawas menegurnya, mencatat bahwa Saahun tidak melanggar aturan apapun. Beralih ke bocah itu, profesor mengingatkannya bahwa hanya tersisa 40 menit. Saahun hanya mengklaim dia tidak sanggup menyerahkan sesuatu yang begitu biasa-biasa saja. Terkesan dengan kepercayaan dirinya, profesor memberikan harapan terbaiknya. Pahlawan kita mulai lagi, tapi dia segera menemui jalan buntu. Tubuh mudanya kekurangan mana dan kekuatan fisik yang biasa dia miliki, dan waktu terus berjalan. Dia butuh jalan pintas yang efektif untuk situasinya saat ini. Tiba-tiba, suara aneh bergema di seluruh ruangan, menarik perhatian semua orang. Kandidat lain menatap dengan tidak percaya. Saahun sedang memasukkan mana secara manual ke dalam batu pemicu, Ignition Stones. Seorang kandidat memperingatkannya bahwa jika batu itu terbakar, mereka akan meledak. Namun, pemuda kita mengabaikan teriakan panik itu dan melemparkan batu tersebut langsung ke tungku. Ruangan berubah menjadi kekacauan saat siswa berhamburan. Seseorang bahkan berteriak meminta alat pemadam api. Bahkan Han memohon kepada profesor untuk turun tangan.
namun pengawas tetap tenang. Dia memerintahkannya untuk memperhatikan aliran api, menolak untuk panik seperti pemula. Di hadapan mereka, iblis api 5 warna bangkit, yaitu api bersuhu tinggi yang ditingkatkan oleh resonansi dari berbagai batu pemicu. Ini adalah teknik tingkat tinggi yang brilian yang membutuhkan kontrol mana yang presisi, namun hanya menggunakan sedikit energi. Kandidat lain hanya bisa menonton dengan kagum saat tungku tetap stabil. Menyadari bahwa meski kemungkinan besar akan meledak, ternyata tidak ada apapun yang meledak. Profesor mencatat perubahan warna batangan besi tersebut, mengakui teknik tingkat tinggi menggunakan resonansi batu pemicu untuk memperkuat panas dan mempercepat proses penempaan. Meski begitu, melihat waktu, dia tetap skeptis Se-ahun bisa mengalahkan sisa waktu 30 menit. Saat palu terus berayun, tubuh Se-ahun yang kurang berkembang menjadi musuh terbesarnya. Cadangan mananya mengering dan penghalang pelindungnya gagal, membuatnya harus menahan panas mentah dari tungku. Dia membuat sumpah diam untuk memprioritaskan pelatihan fisik setelah ujian selesai. Namun untuk saat ini, dia terus berjuang melewati kelelahan, memanfaatkan setiap detik yang tersisa. Saat instruktur akhirnya meminta berhenti, pemuda kita berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Pedang api 5 warna yang memicu notifikasi sistem memberinya skill pengrajin yang unik. Kualitas pedang itu membuat ruangan dalam keadaan syok. Hasil penilaiannya sangat tinggi, dan Se-ahun dengan santai menawarkan profesor untuk memeriksa detail statistik barang tersebut. Asisten Han begitu kewalahan oleh pertunjukan keterampilan itu sehingga dia menyatakan nilai kelulusan di tempat, lupa menunggu kata resmi dari profesor. Setelah ujian, Se-ahun berada di kantor Profesor Kim In-chol. Meskipun Se-ahun memberikan penegasan sopan ketika ditanya apakah dia puas dengan pekerjaannya, profesor bisa merasakan ketidakpuasan yang tertinggal di matanya. Langsung ke intinya, Kim menyarankan agar Se-ahun harus menarik kembali aplikasinya, menjelaskan bahwa Departemen Pemurnian Bubble adalah kapal yang tenggelam dengan reputasi yang memudar. Se-ahun sudah sangat menyadari masa depan di mana departemen itu akhirnya runtuh dan Akademi Vulcan memimpin. Namun, ketika profesor mencoba mengarahkannya ke Vulcan, Se-ahun menghentikannya. Dia dengan tegas mengoreksi pandangan profesor, menyatakan bahwa Vulcan tidak akan menjadi institut teratas karena Bubble adalah tempat yang ingin dia ubah melalui pendaftarannya sendiri. Mendengar klaim berani Se-ahun, profesor mengingatkannya bahwa dia harus menjadi lulusan terbaik departemen terlebih dahulu. Pemuda kita tidak berkedip. Dia sangat yakin bahwa bahkan di level siswa, dia berada di liga tersendiri. Namun, merebut posisi lulusan terbaik mahasiswa baru di Bubble itu bukan tugas mudah. Se-ahun tahu aturannya. Akademi memilih lulusan terbaik melalui ujian resmi tingkat tinggi antara 2 siswa teratas di departemen dan hanya 1 yang membawa pulang gelar tersebut. Akademi Bubble adalah labirin besar yang dibagi menjadi 3 departemen. Akar untuk tempur, Ur untuk pendukung, dan Boripa untuk teknologi. Di masing-masing, puluhan jurusan terjerat, bersama seperti akar yang berantakan. Untuk menjadi lulusan terbaik dalam kekacauan itu, seorang siswa harus mengungguli semua orang di jurusan yang tak terhitung jumlahnya itu dan membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Profesor jelas terkesan, namun tetap mencoba mendorongnya ke Akademi Vulcan, menunjukkan bahwa seorang pandai besi dengan bakatnya seharusnya berada di sana. Se-ahun menangkap isyarat itu, tetapi tetap pada pendiriannya, bersikeras bahwa Bubble akan menjadi sekolah terbaik setelah dia mendaftar. Profesor menganggap anak itu sangat sombong, tetapi dia sebenarnya tidak membenci sikap itu. Dia menawarkan jabat tangan, mengatakan dia menantikan untuk melihat apa yang bisa dilakukan pemuda kita. Saat tangan mereka bertemu, skill ikatan Se-ahun aktif, membangun ikatan level 1 dengan profesor. Dia tidak membuang waktu dan mengekstraksinya segera, mendapatkan batu ikatan besi pembawa api. Itu adalah logam bermutu tinggi dengan tekstur seperti kayu aneh yang sempurna untuk menyimpan api di dalamnya. Kembali ke apartemennya, Se-ahun mengamati logam yang dia ekstraksi dari profesor. Kualitasnya solid, tetapi ukurannya jelas kurang. Ekstraksi ikatan adalah bisnis yang rumit. Itu pada dasarnya menarik biji yang tidak ada keluar dari udara tipis berdasarkan kekuatan koneksinya dengan target. Saat ini, level ikatannya nyaris cukup untuk memanfaatkan logam itu. Dan dibandingkan dengan mahasiswa baru lainnya, statistik sistemnya saat ini cukup menyedihkan. Dia menghela napas, tapi sejujurnya, dia tidak mengeluh. Memiliki statistik menyedihkan sebagai ganti kembali ke masa lalu adalah kesepakatan yang akan dia ambil kapanpun. Dia memberitahu dirinya sendiri untuk tidak serakah. Dia punya banyak waktu untuk akhirnya menghancurkan Pandemonium. Organisasi itu tidak hanya menginjak-injak umat manusia. Mereka adalah dalang yang mengorkestrasi pemanggilan 6 dewa iblis yang memusnahkan semua orang. Jika dia ingin menghentikan mereka, dia tidak boleh pilih-pilih tentang metodenya. Dia juga tidak boleh berisiko bingung tentang peristiwa masa depan. Jadi, miliknya. Prioritasnya adalah memperoleh persenjataan atau skill yang berkaitan dengan memori. Dengan tujuan pertamanya mendaftar di Bubble yang sudah dicentang. Saatnya untuk fokus pada fase kedua rencananya. Saat itu, sebuah notifikasi menarik perhatiannya. Level ikatannya telah meningkat, membuka skill baru, Bond Imprint. Seminggu kemudian, itu adalah hari pertama Se-ahun di Akademi Bubble. Tempat itu begitu masif dan megah hingga dia hampir berakhir. Berkeliaran dalam lingkaran sebelum akhirnya menemukan ruang pemurnian. Begitu dia masuk ke kelas, dia langsung bertemu dengan kuliah dari Michael Barmit, wakil dekan Borsipa. Michael memarahinya
hanya karena keterlambatannya dan sikapnya yang dianggap santai. Profesor Kim mencoba masuk dan membelanya, menunjukkan bahwa masih ada 10 menit tersisa sebelum ujian tambahan dimulai. Tetapi Michael tidak memedulikannya. Dia terus mengoceh tentang suasana hati Sahun. Melihat debat itu, Sahun akhirnya mengerti mengapa Profesor Kim ingin dia menjauh dari tempat ini. Bukan hanya statistik departemen yang merosot, tetapi mereka juga jelas berselisih dengan para atasan. Pemuda kita mencoba bersikap baik dan menyapa siswa lain di dekatnya, tetapi dia mendapatkan perlakuan dingin. Itu adalah momen yang canggung. Tepat saat itu, seorang wanita melangkah maju dan bertanya apakah semua orang sudah hadir. Ketika wakil dekan memanggilnya sebagai dekan, mata Sahun melebar. Dia langsung mengenalinya. Itu adalah dekan departemen Boripa Bubble sendiri, Ryu Yunha. Sahun tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa orang sekelas dia ada di sini. Di kehidupan masa lalunya, wanita ini adalah pelanggan tetap di tokonya. Dia adalah pembangkit tenaga peringkat S dengan skill unik yang menakutkan. Dia bisa melahap persenjataan untuk menjadi lebih kuat. Dia bahkan melihatnya di saat-saat terakhirnya di mana dia mengakui satu penyesalan besarnya adalah memakan perlengkapan berkualitas tinggi miliknya. Suara Profesor Kim menyentaknya kembali ke kenyataan. Saatnya untuk ujian tambahan. Aturannya sederhana tapi brutal. Mereka punya 90 menit untuk menciptakan persenjataan yang berpasangan sempurna dengan pedang dari ujian sebelumnya. Tangkapannya, mereka harus menggunakan bengkel alkimia untuk menempanya. Tumpukan besar biji diletakkan untuk mereka pilih. Dan dengan dekan maupun wakil dekan bertindak sebagai juri, tekanannya sangat luar biasa. Saat sinyal dimulai, Sahun mengikat celemeknya. Dia fokus pada bengkel alkimia, mengetahui dia perlu menciptakan resonansi sempurna menggunakan mana murni agar energi elemen tidak menjadi liar. Suara ejekan memecah konsentrasinya, bertanya apakah dia pikir menatap bahan akan secara ajaib meningkatkan mananya. Ketika Sahun bertanya apakah itu ditujukan padanya, siswa pirang yang angkuh itu, Hans Barmet, hanya mencemooh bahwa Sahun adalah satu-satunya selain dirinya. Profesor Kim turun tangan untuk memberitahu Hans untuk diam dan fokus, tapi kerusakan sudah terjadi. Hans adalah putra wakil dekan, dan jelas dia sangat bangga dengan garis keturunannya. Dia memandang rendah mana level rendah Sahun, yakin bahwa pelatihan baritnya sendiri, yang terkenal dengan alkimia penempaan, memberinya keunggulan yang tidak terkalahkan. Hans sudah memiliki level mana yang sebanding dengan lulusan terbaik tahun kedua, dia mengambil Laserite, dan Diokhanam, keduanya biji elemen air mana tinggi, tampak seolah dia sudah menang. Dekan Ryu memperhatikan saat Hans memilih biji air dan Profesor Kim mencatat bahwa menempa atribut air sangat sensitif terhadap api, menjadikannya mimpi buruk untuk ditempa. Wakil dekan Michael mengejek, mengklaim bahwa kekhawatiran sekolah lama tidak berlaku untuk alkimia modern. Kim menggerutu bahwa meskipun alkimia mungkin tidak terikat oleh ruang tradisional, waktu masih menjadi faktor besar tergantung pada perapal. Michael hanya memotongnya, menyombongkan diri bahwa putranya hanya butuh 30 menit untuk mensintesis biji apapun. Profesor Kim tertegun ketika mereka menyadari Hans benar-benar secepat itu. Kecepatan resonansinya jauh di atas mahasiswa baru pada umumnya. Jelas ujian itu telah dicurangi sejak awal untuk mendukung seseorang seperti Hans yang tumbuh di laboratorium alkimia. Profesor Kim diam-diam mengutuk wakil dekan atas pilih kasih yang mencolok. Sementara itu, mata dekan Ryu melebar saat dia melihat ke arah Sahun. Dia belum menyentuh biji air. Sebaliknya, dia mengambil hidrate dan batu api merah, Crimson Firestones, kebalikan dari pilihan Hans. Melihat batu-batu itu, Michael mengejek, berkomentar bahwa anak itu jelas memiliki terlalu banyak harga diri untuk kebaikannya sendiri. Bahkan Hans tidak bisa tidak menatap, bertanya-tanya apakah Sahun memilih biji yang kontras itu hanya untuk menjadi pembangkang. Dari sudut pandang si pirang, pilihannya itu sangat bodoh. Dengan kapasitas mana Sahun yang kecil, tidak mungkin dia bisa mengendalikan batu api merah. Hans mulai santai, berpikir ini akan menjadi kemenangan mudah, tetapi monolog internalnya terpotong. Singkat ketika dia menyadari sesuatu yang aneh, Sahun mengaktifkan skill barunya, Bond Imprint. Menggunakan skill itu, dia melengkapi besi pembawa api ke lengan kanannya. Seketika, anggota tubuhnya ditelan oleh api menderu yang terkendali. Hans mencemooh, menganggapnya sebagai trik murahan, tapi pemuda kita bahkan tidak melihat ke atas. Dia sudah jauh di dalam zona. Wakil dekan menonton dengan seringai sombong, menyadari bahwa Sahun mencoba menciptakan resonansi menggunakan atribut yang sama dengan mineral. Baginya, itu kesalahan pemula. Menggunakan mana murni untuk beresonansi dengan mineral elemen, biasanya hanya memaksa energi elemen menjadi mengamuk yang merupakan tiket satu arah menuju kecelakaan buruk. Dia bersandar, menunggu ledakan, tapi bencana itu tidak pernah datang. Sebaliknya, kekuatan api Sahun melonjak ke level yang luar biasa, hampir membutakan para penonton. Dalam kabur gerakan sempurna, dia menyelesaikan sintesis dan melengkapi persenjataan, sarung pengumpul api yang dirancang sempurna untuk pedangnya. Ruangan menjadi hening seketika saat deskripsi barang muncul. Itu adalah barang kelas langka. Tidak hanya bisa menyimpan mana beratribut api dalam jumlah besar, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk melepaskan skill yang disebut Smoldering Wild Fury. Hans yang masih di tengah penempaan berkeringat dingin. Dia tidak bisa memahami bagaimana pemuda kita menyelesaikan sintesis yang begitu mudah menguap tanpa gangguan sedikit pun. Dia mulai meragukan analisisnya sendiri, dan disitulah keadaan menjadi memburuk. Dalam gangguan dan kesombongannya, Hans mengacaukan waktu saat menanamkan elemennya dengan energi elemen. Ayahnya menyadari kesalahan itu dan meneriakkan peringatan, tapi sudah terlambat. Detik berikutnya, ledakan besar mengguncang seluruh laboratorium. Saat sore tiba, ruang pemurnian menjadi kekacauan
kekacauan asap dan ketegangan. Wakil dekan, selalu menjadi ular, segera mencoba membalikan keadaan demi putranya. Dia menyatakan pertandingan itu seri, menggunakan cedera Han sebagai alasan yang nyaman untuk mendorong keputusan akhir ke tanggal yang lebih lambat. Profesor Kim tidak terima. Dia menunjukkan bahwa kecelakaan itu sepenuhnya karena kecerobohan Han sendiri. Michael hanya membentak balik, menuduh Kim lebih peduli pada nilai ujian daripada kesejahteraan siswanya. Namun, Michael belum selesai bermain kotor. Dia mulai mengorek performa Se-ahun, mengklaim bahwa mencapai resonansi penuh dan output mana tingkat tinggi dalam waktu kurang dari 5 menit adalah mustahil bagi seorang pemula. Seharusnya tidak mungkin secara manusiawi bagi mahasiswa baru untuk bertindak seperti itu. Se-ahun hanya memperhatikan mereka, pikirannya tertuju pada teknik yang sebenarnya dia gunakan, sesuatu yang bahkan tidak seharusnya ditemukan selama bertahun-tahun. Dia menggunakan metode yang dirancang untuk membuat persenjataan ketika penempaan normal tidak mungkin dilakukan. Di matanya, alkimia bukan tentang membunuh biji untuk membentuknya kembali. Ini tentang menemukan barang kelas langka adalah ketidakmungkinan statistik, jadi dia pasti curang. Ryu mulai benar-benar kesal, tetapi dia dipotong oleh suara dekan Ryu yang mengejutkan semua orang. Dia setuju, melangkah maju untuk mengatakan bahwa bakat Se-ahun tidak masuk akal. Michael praktis bersinar, berpikir dekan mendukungnya untuk mendiskualifikasi anak itu dan menuntut pemeriksaan ulang. Tapi, kemudian segalanya menjadi aneh. Dekan Ryu tidak melihat aturan. Dia menatap sarung itu dan mulutnya benar-benar berair. Dia tampak seperti akan kehilangan kendali. Jelas mati-matian ingin menggigit persenjataan itu. Dia puas dengan bertanya-tanya apakah dia setidaknya bisa mendapatkan satu jilatan, meninggalkan seluruh ruangan terpana oleh keserakahan anehnya yang tiba-tiba. Kemudian, pahlawan kita pergi, merenungkan sarungnya yang baru. Ditempa, waktunya agak meleset, membuat produk akhir terasa belum matang dan tidak lengkap di mata ahlinya. Tapi itu masih lebih dari cukup untuk meninggalkan rasa asam di mulut wakil dekan. Saat dia berjalan, nama Barry terus gatal di belakang otaknya. Dia tahu dia pernah mendengarnya sebelumnya. Kemudian itu terklik. Dia ingat cerita dari anjing meledak, Louis Valen. Dia menyebutkan, membeli persenjataan di bubble yang akhirnya meledak, meninggalkannya dengan luka bakar mana permanen. Dia menyadari bahwa Hans kemungkinan besar adalah pandai besi tidak kompeten di balik cedera seumur hidup Louis. Rencana awalnya adalah melacak dan merehabilitasi ketiga anjing itu, tetapi dia memutuskan untuk membiarkan jalan Louis untuk saat ini. Cedera itulah yang mengubahnya menjadi anjing meledak dan tersesat. Sementara itu, di ruang konferensi Departemen Borsipa, debat panas sedang berlangsung. Dekan Ryu berusaha keras untuk menunjuk Se-ahun sebagai lulusan terbaik departemen, tetapi profesor lain skeptis. Ketika dia dengan gelap bertanya apakah ada yang keberatan, Michael sedikit angkat bicara. Dia membingkainya sebagai saran daripada keberatan, dengan tajam mengingatkannya bahwa dia baru saja menjadi dekan. Argumen bergeser ke sarung itu sendiri. Meskipun mengesankan, Dewan menginginkan tinjauan yang lebih dekat. Profesor Kim turun tangan, menunjukkan bahwa bahkan jika pengerjaan kurang sedikit polesan, cara mana digunakan dan kompatibilitasnya yang sempurna dengan pedang api 5 warna adalah jenius. Satu profesor memeriksa laporan itu, mengagumi statistik tetapi masih meragukan apakah mahasiswa baru bisa benar-benar melakukannya. Dekan Ryu membungkam mereka semua dengan bom. Dia memberitahu Dewan bahwa persenjataan yang mereka lihat kemungkinan hanya 60% dari apa yang sebenarnya ingin dibuat Se-ahun. Dan kekurangan itulah yang membuat potensinya begitu menakutkan. Untuk menyelesaikan masalah ini, dia menawarkan mereka kursi baris depan untuk demonstrasi lulusan terbaiknya. Dia begitu percaya diri sehingga dia mempertaruhkan karirnya. Jika mereka tidak menerima keputusannya setelah melihatnya beraksi, dia akan mengundurkan diri dari jabatannya di tempat. Keesokan harinya pada upacara pembukaan, Kaisar Ludwig Schubert memulai segalanya dengan kuliah panjang lebar tentang sejarah Babel. Dia berbicara tentang bagaimana 5 tahun yang lalu, langit menurunkan menara pahlawan demi evolusi manusia, tetapi dunia dibawa merespons dengan melepaskan rawa pandemonium untuk merusak segala sesuatu di jalurnya. Sementara umat manusia memperoleh kemungkinan baru, bencana besar lahir pada waktu yang sama persis. Babel, yang berbasis di tengah laut, telah menghasilkan pahlawan sejak saat itu. Dan sekarang Kaisar mengundang siswa baru untuk bergabung dengan barisan itu. Melihat lelaki tua itu, Se-ahun sudah tahu dia bukan orang baik-baik seperti yang dia pura-pura. Penyiar akhirnya memanggil demonstrasi lulusan terbaik, memanggil kandidat teratas tahun ini ke panggung. Saat Se-ahun berjalan naik, dia mengingat semua brengsek sombong yang dia temui di kehidupan masa lalunya, orang-orang yang terlalu angkuh hanya karena mereka siswa terbaik. Sekarang demonstrasi itu benar-benar dimulai, dia akhirnya bisa melihat mengapa mereka membawa sikap seperti itu. Penyiar menjelaskan tantangannya. Mereka akan menghadapi unit emas yang diproduksi oleh model otomatisasi pabrik Marionette 9. Ini bukan sekadar boneka latihan. Ini memiliki kinerja tempur yang cukup untuk benar-benar berduel dengan pahlawan peringkat C. Melihat robot itu, pemuda kita bertanya-tanya apakah benda itu bahkan bisa menggunakan seni bela diri. Mengingat itu tidak membawa senjata apapun. Demonstrasi pertama datang dari Departemen Tempur yang dipimpin oleh lulusan terbaik Akarkuf, Jack Myers. Melihat pria itu, Se-ahun menebak dia adalah putra ketiga dari keluarga Myers, klan yang terkenal dengan ilmu pedang. Meskipun bocah ini jelas ahli dalam seni bela diri tangan kosong, Jack bersiap melawan robot dan pertandingan dimulai. Robot bergegas masuk segera, tetapi Jack menghindari serangan dengan mudah. Dia menunduk di bawah serangan lain, tetap ringan di kakinya. Robot terus menekan, dan Jack terus menghindar sampai dia akhirnya melangkah mundur, memutuskan sudah waktunya untuk melakukan ofensif. Dia menerjang ke depan seperti binatang buas dan mengubur pukulan jauh ke dalam perut robot. Dampaknya begitu brutal, itu menghancurkan pelapis logam, meninggalkan penonton diam dalam shock. Se-ahun ingat bahwa di kehidupan masa lalu, orang ini mati muda sebagai peringkat A di usia pertengahan
pertengahan 20-an. Melihatnya sekarang, dia adalah keajaiban sekali dalam satu dekade yang membuat pria kita bertanya-tanya bagaimana seseorang yang berbakat ini mati begitu awal. Jack belum selesai dengan hanya satu pukulan. Meskipun dia menyerang lagi, benar-benar menghancurkan mesin menjadi potongan-potongan kecil. Dia menghela napas, puas, bercanda tentang bagaimana dia akhirnya sedikit melonggarkan diri. Penyiar sama terkejutnya, tetapi dengan cepat melompat untuk memujinya. Menundukkan otomatisasi dengan kekuatan pahlawan peringkat C menggunakan kekuatan mentah saja bukanlah prestasi kecil. Setelah pertunjukan luar biasa seperti itu, siapapun akan merasakan tekanan. Demonstrasi berlanjut dengan lulusan terbaik dari Departemen Pendukung, Inu Erika. Melihatnya, pemuda kita mengira dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Sebagai putri tertua dari keluarga Inu, salah satu dari 3 keluarga besar di Jepang, dia terbiasa dengan sorotan. Di kehidupan masa lalunya, dia adalah pahlawan peringkat S yang menggunakan persenjataan kelas mitis, tetapi dia akhirnya jatuh ke dalam korupsi, berubah menjadi mak, dan dijatuhkan oleh keluarganya sendiri. Sahun memutuskan untuk menjaga jarak. Dia tidak ingin terlibat dengan seseorang yang ditakdirkan menjadi magun. Tepat saat dia berpikir ini, dia melirik kembali ke arahnya sebelum melangkah maju. Erika menghadapi model 9 yang dilengkapi dengan baju besi berat, membanggakan pertahanan sekitar 1,5 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia membuka sangkar kecil, melepaskan burung. Saat salah satu matanya mulai bersinar, dia memerintahkan burung itu untuk pergi. Itu terbang keluar dengan pekikan yang menusuk. Robot bersiap, dan sepertinya itu akan menjadi kacang yang sulit dipecahkan karena itu adalah tipe pertahanan khusus. Tiba-tiba, gagal Erika berubah menjadi binatang mekanis lengkap dengan cakar tajam uap dan baju besi berat. Itu melesat menuju robot dan dalam 1 detik mengebor lubang besar. Tepat melaluinya, membuat mesin itu tidak berguna. Gaga kembali ke bentuk aslinya dan kembali ke majikannya. Penyiar membual tentang bagaimana dia sekali pukul robot pertahanan peringkat C sementara penonton menjadi liar. Sekarang, tekanannya sangat besar. Jika Sahun hanya memamerkan senjata dan menyebutnya selesai, dia mungkin akan disoraki keluar panggung. Penyiar memanggil namanya dan dia melangkah maju. Sementara itu, Ludwig bertindak sebagai pengawas demonstrasi, berkomentar tentang bagaimana standar untuk lulusan terbaik departemen baru sangat tinggi. Sudah lama sejak departemen pemurnian menghasilkan lulusan terbaik sama sekali, jadi dia mengasumsikan tekanan pada Sahun pasti menghancurkan. Ryu Yunha, pengawas kedua, hanya menonton dengan tatapan tahu. Itu, penonton sudah bersemangat ke bulan berkat tampilan mencolok dari departemen tempur dan pendukung. Saat bro kita melangkah maju dan menghunus pedangnya, gumaman mengalir melalui kerumunan. Semua orang terpana melihat mahasiswa baru memegang barang kelas langka, tetapi mereka skeptis apakah pandai besi benar-benar bisa menandingi intensitas 2 keajaiban sebelumnya. Mendengarkan siswa ragu, Michael menyeringai dari kursinya di antara penonton. Dia mengincar kursi dekan, dan jika Sahun gagal di sini, itu akan menjadi pengaruh sempurna untuk mengambilnya. Di panggung, penyiar menyatakan bahwa kita akan menghadapi model 10 yang memiliki kekuatan tempur pahlawan peringkat D. Sahun memotongnya segera, datar menuntut mereka mengeluarkan model 8 dan melengkapinya dengan baju besi penuh. Itu, penyiar ketakutan. Model 8 dapat menahan serangan dari pahlawan peringkat B dalam kasus-kasus tertentu dan dia menginginkannya dibalut baju besi di atas itu. Penyiar mencoba membuat alasan, mengatakan mereka tidak bisa menyiapkan model seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Diam-diam bertanya-tanya apakah anak ini hanya mencoba merusak demonstrasi. Namun, Profesor Kim tiba-tiba muncul, membawa model yang persis dengan yang pemuda kita. Minta, sudah lengkap dibalut baju besi, tidak punya pilihan. Penyiar memberi sinyal dimulainya pertandingan. Profesor Kim menyuruhnya untuk menjadi liar, dan muridnya bermaksud untuk hidup sesuai dengan hype. Dia menarik pedangnya dan api 5 warna meletus dari bilahnya. Jack melihat dengan hype oleh pemandangan itu sementara Hans yang cemburu mencibir yakin Sahun hanya pamer. Dalam pikiran Hans, tidak mungkin Sahun memiliki cukup mana untuk mengendalikan pedang seperti itu. Dia tidak sepenuhnya salah tentang kesulitannya. Api di dalam pedang api 5 warna secara alami berbenturan, dan jika tidak dikendalikan dengan jumlah mana yang masif, mereka akan meledak dan membawa lengan penggunanya bersama mereka. Tapi pemuda kita tidak menggunakan mana mentah. Dia menggunakan sarung pengumpul api untuk menyimpan api secara internal dan pengrajinnya. Skill api untuk menyuntikkan api merah ke dalam campuran. Dengan penyimpanan selesai, dia bersiap untuk melepaskan Will Fire, skill yang meledakkan mana yang terkompresi. Dia memaksa iblis 5 warna untuk meledak sekaligus saat dia menyerang robot. Ledakannya masif, menelan seluruh arena dalam asap tebal. Saat asap menipis, Sahun secara dramatis bertanya-tanya apakah dia berlebihan. Tanda kehancuran besar. Dari serangannya membentang di lantai arena. Penyiar, menepis kejutan, segera meminta tim pendukung konstruksi untuk bergegas ke auditorium pusat. Dengan penyelesaian eksplosif itu, evaluasi tengah semester untuk demonstrasi secara resmi dimulai. Setelah pertunjukan, pemuda kita dipanggil langsung ke kantor dekan. Ryu Yunha berjalan masuk sedikit kemudian, meminta maaf atas keterlambatan karena dia terjebak membantu membersihkan kekacauan besar yang dia buat di arena. Sahun dengan gugup menawarkan permintaan maafnya sendiri, mengakui dia mungkin seharusnya mengendalikan kekuatannya sedikit lebih baik. Dia duduk di sana mengharapkan kuliah atau teguran, tetapi dia dengan cepat menjelaskan bahwa bukan itu alasan dia ada di sana. Sebelum dia bisa sampai ke intinya, perutnya mengeluarkan geraman keras dan canggung, meninggalkannya cukup malu. Si rambut merah tidak bertele-tele lama, meskipun dia menatapnya tepat di mata dan menawarkan untuk membeli pedang dan sarungnya seharga 10 kali lipat harga pasar. Sahun terlalu terkejut bahkan untuk memproses tawaran itu, tetapi pada saat yang tepat, notifikasi berbunyi. Dia secara resmi membentuk ikatan dengannya. Bro kita terkejut, melihat ikatan terbentuk begitu awal. Di kehidupan masa lalunya, dia harus memberi makan persenjataannya beberapa kali hanya
untuk membangun koneksi. Secara lahiriah, dia berterima kasih padanya, tetapi secara batiniah, dia sudah berencana untuk memanfaatkan situasi tersebut. Dia segera menggunakan ekstraksi ikatan padanya dan berhasil mendapatkan beberapa besi kerakusan, Blue Tony Iron. Itu adalah logam bermutu tinggi kualitas tertinggi yang menghasilkan panas dengan mengonsumsi besi dan bahkan dapat menciptakan darah mineral jika diberi makan cukup. Ketika pemuda kita akhirnya mendapatkan logam itu, dia bertanya lagi apakah dia akan menjual perlengkapannya kepadanya. Dia menolaknya mentah-mentah. Saat itu, Profesor Kim membuka pintu untuk meminjam Sahun sebentar, meninggalkan Dekan di belakang dengan perutnya yang masih menggeram. Kim membawanya ke jantung Akademi Babel, bangunan utama tua yang dikenal sebagai Marduk Mansion. Mereka di sana untuk bertemu kepala akademi. Dalam perjalanan, Kim memperingatkan Sahun untuk berperilaku. Kepala itu tidak hanya mengabaikan kekacauan di auditorium. Dia berada di level yang jauh lebih unggul dari mereka semua. Sahun meyakinkan profesornya bahwa dia bisa melakukannya dan melangkah masuk. Kepala akademi tidak lain adalah Ludwig. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah pahlawan yang bertarung dan memusnahkan iblis dewa dari langit pemusnahan. Ludwig memulai percakapan dengan menyebut persenjataan Sahun menarik. Dia menyebutkan dia memiliki beberapa penyesalan tetapi harapan yang tinggi. Mendengar kata penyesalan membuat Sahun ingin melemparkan karya seninya kembali ke tungku. Terlepas dari itu, Ludwig menawarkan kepadanya pilihan 2 hadiah untuk kerja kerasnya. Setelah memikirkannya, dia meminta sesuatu untuk meningkatkan kapasitas mana dan memorinya. Dengan jentikan tangan Ludwig, 2 barang jatuh ke tangan Sahun. Satu adalah batu tinta berat yang menyerap mana dari segala sesuatu yang disentuhnya. Yang lain adalah gadi mimpi yang terhubung dengan mimpi menggunakan mana seperti mimpi. Sahun tertegun sementara batu tinta itu langka. Gadi mimpi hampir tidak mungkin ditemukan. Mereka akan sulit ditangani tapi dia sudah memiliki ide bagus tentang cara menggunakannya. Ketika ditanya apakah dia menyukai hadiahnya, Sahun menjawab bahwa mereka sempurna. Segera setelah dia pergi, suara datang dari lubang kunci menanyakan Ludwig apa yang dia pikirkan dengan memberikan 2 hadiah kepada hanya 1 orang. Ludwig dengan santai menjawab bahwa itu karena Sahun memiliki kemampuan untuk menanganinya. Suara tersembunyi berkomentar bahwa Ludwig pasti melihat dirinya pada anak laki-laki itu, dan Ludwig setuju, mencatat bahwa Sahun memiliki kedalaman yang cukup untuk itu. Suara itu dengan halus menjawab bahwa itu sebenarnya tidak bisa memahami seberapa dalam kedalaman itu. Ketika pemuda kita memasuki kelasnya, Han sudah membual tentang hubungannya dengan Howard, lulusan terbaik senior tahun ketiga di Borcipa. Teman sekelas lainnya kagum dengan koneksinya. Namun, begitu Sahun masuk dan menembak Hans tatapan gelap, si pirang langsung lumpuh karena ketakutan. Sementara Hans diam-diam mengutuk Sahun yang lahir rendah, Profesor Kim masuk untuk memulai kelas pertama. Dia memperkenalkan sebagian besar batangan yang dikenal sebagai paduan proyeksi, projection ally, bahan puluhan kali lebih sensitif terhadap mana daripada biji biasa. Kim mendemonstrasikan dengan menyuntikkan mana ke bagian dalam batangan. Seketika itu, persenjataan yang dibayangkan dalam pikirannya diciptakan dengan mudah. Melihat profesor bekerja, pemuda kita menyadari pria itu tidak berhasil masuk ke 100 pengrajin top dunia tanpa alasan. Fakta yang dia rasakan dengan jelas saat menciptakan batu ikatan mereka. Persenjataan yang diciptakan oleh batangan ini tidak benar-benar bisa digunakan dalam pertempuran. Karena paduan itu sangat sensitif terhadap mana, itu pada dasarnya mencatat alam bawah sadar penciptanya, memaksa mereka untuk merenungkan diri batin mereka. Itulah mengapa mereka disebut alter ego. Pedang yang mereka ciptakan adalah cerminan langsung dari siapa mereka sebenarnya. Profesor Kim menjelaskan bahwa alih-alih perkenalan diri standar, Departemen Pemurnian akan menggunakan alter ego ini. Mereka akan dipamerkan di bangunan belakang selama seminggu, dan dia berharap semua orang beruntung. Sahun memperhatikan harga paduan ini, lebih dari 10 juta satu masing-masing. Itu hanya menunjukkan seberapa banyak usaha yang Babel masukkan untuk membuat perkenalan diri yang sederhana terasa megah. Hans mencoba tangannya pada itu pertama, tapi dia bahkan tidak bisa menjaga pedangnya tetap terkendali. Pemuda kita, di sisi lain, melihat sekeliling dan bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun di sini yang tampaknya memiliki bakat nyata. Kemudian miliknya, nama dipanggil. Menatap batangannya, Sahun memutuskan tidak ada gunanya menahan diri lagi. Dia sudah lulusan terbaik departemen, jadi dia mungkin juga tampil habis-habisan. Dia membiarkan mananya mengalir, tapi dia menyadari sedetik terlalu terlambat bahwa dia mungkin telah berlebihan. Saat berikutnya, ledakan menghancurkan jendela. Pada upacara pameran, kerumunan besar berkumpul khusus untuk melihat alter ego dari siswa terbaik Departemen Pemurnian. Yang mengejutkan semua orang, itu bukan hanya satu pedang. Batangan Sahun secara tidak sengaja menyerap 19 paduan proyeksi terdekat, menghasilkan tampilan beberapa senjata yang diputuskan departemen untuk dipamerkan persis seperti saat dibuat. Mereka mengklaim tampilan agung ini adalah representasi dari bakat luas Sahun. Para siswa adalah bisa dimengerti gugup, berasumsi dia pasti sangat percaya diri untuk melakukan sesuatu seperti itu. Beberapa berbisik bahwa karena sudah lama sejak Departemen Pemurnian memiliki lulusan terbaik, sekolah hanya mencoba mempromosikannya sebagai jenius. Namun, 2 lulusan terbaik lainnya melihatnya secara berbeda. Mereka curiga bahwa bahkan gunung paduan proyeksi itu tidak cukup untuk sepenuhnya mengekspresikan potensi sejati Sahun. Sementara itu, kembali di bengkel, pemuda kita menempa dengan presisi sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak memiliki margin kesalahan 0,01 detik. Asisten Han memperhatikannya, merasa sedikit tidak berguna. Apalagi yang tersisa untuk diajarkan kepada seseorang seperti ini, memutuskan untuk melewatkan bimbingan, Han pindah untuk menemukan siswa lain yang
benar-benar membutuhkan demonstrasi. Begitu kelas adalah diberhentikan, pria kita menatap pedang yang telah dibentuknya dan mengangkat palunya untuk memukulnya lagi. Suara Han memotong bertanya apakah dia benar-benar akan menghancurkannya. Dia menyarankan untuk menyimpannya karena mereka perlu mengirimkan produk jadi setelah penempaan minggu ini agar kadet dapat mengamankan anggaran mereka. Sistem pendukung bubble pada dasarnya beroperasi berdasarkan rekam jejak senjata yang dijual. Secara eksternal, Han bertanya apa yang ada di balik ketidakpuasan Sehun yang jelas, bertanya-tanya apakah itu mananya. Dia mengakui itu sebenarnya tubuhnya. Masalahnya adalah dia perlu mulai berlatih dengan batu tinta berat, tetapi stamina fisiknya saat ini tidak memenuhi tugas tersebut. Saat itulah Han menawarkan solusi. Mengapa tidak menggunakan buff, alih-alih mengandalkan pelatihan fisik murni? Realisasinya, menghantam Sehun dengan keras. Di kehidupan masa lalunya, dia tidak pernah repot dengan metode itu, tetapi sekarang sepertinya satu-satunya kesempatannya untuk menempa batu tinta berat sementara tubuhnya masih kekurangan kekuatan mentah untuk melakukannya sendiri. Pemuda kita berterima kasih kepada Han atas tipnya. Sementara Han mencoba menepis rasa terima kasih, Sehun membalas budi dengan sarannya sendiri. Gunakan hanya 70% dari mananya. Dia menunjukkan bahwa Han terbakar melalui seluruh cadangannya selama penempaan dan menyarankan untuk fokus hanya pada satu titik saja. Sehun berjalan pergi, meninggalkan Han yang benar-benar bingung, bertanya-tanya bagaimana mahasiswa baru-baru saja memberinya kelas master dalam manajemen mana. Bubble adalah tempat unik yang mendorong pembelajaran otonom. Siswa bebas mengambil kelas dari departemen manapun atau menumpuk lusinan kursus dalam satu semester, asalkan mereka menyelesaikan persyaratan jurusan mereka. Tangkapannya adalah tanggung jawab. Gagal mempertahankan nilai Anda 3 kali dan Anda dikeluarkan. Memanfaatkan kebebasan ini, Sehun naik kereta menuju stasiun menuju departemen sihir. Begitu dia turun dari kereta, dia bertemu dengan Erika dan pengawalnya. Salah satu penjaga dengan kesal menyuruhnya untuk pindah karena dia menghalangi jalan. Sehun tidak gentar, gelap, memberitahu pria itu bahwa dialah yang harus bergerak. Ketika Erika bertanya kemana dia menuju, dia menyebutkan dia sedang memeriksa departemen sihir untuk melihat apakah dia bisa mengambil minor. Yang mengecewakan pengawalnya, Erika menawarkan untuk memimpinnya ke sana sendiri, meskipun dia memiliki pertemuan untuk dihadiri. Terlepas dari protes kecil dari stafnya, dia berjalan dengan pahlawan kita dan bertanya tentang minatnya pada minor. Dia menjelaskan bahwa dia ingin belajar buff untuk meningkatkan kemampuan fisiknya tanpa mengganggu penempaannya. Dia menyarankan seni penghalang, tetapi Sehun menunjukkan bahwa itu biasanya untuk pertahanan. Erika menjelaskan bahwa aplikasinya bervariasi tergantung pada penggunanya. Untuk mendemonstrasikan, dia membuat penghalang pada amplop dan menantangnya untuk merobeknya. Sehun mencoba merobek kertas itu, tapi gagal. Dia awalnya bertanya-tanya apakah dia hanya meningkatkan daya tahan kertas itu, tetapi dia dengan cepat menyadari bukan itu. Dia memperhatikan bahwa sementara bahan mempertahankan sifat aslinya, itu mengeras hanya ketika dikenakan gaya yang kuat. Dia mencatat bahwa teknik itu adalah kecocokan sempurna. Untuk penempaan, ia membutuhkan kontrol yang sangat halus. Erika menyarankan dia mencari bantuan profesor untuk formula kompleks seperti itu, tetapi saat Sehun melihat amplop itu dengan saksama, formula itu terasa sangat familiar. Erika mulai menawarkan pengantar ke profesor komposisi penghalang, tetapi kata-katanya mati di tenggorokannya. Dia menonton dengan diam yang terkejut saat dia dengan mudah merobek amplop menjadi dua. Dia tidak hanya memahami formula penghalang rahasia keluarganya, dia membongkarnya di tempat. Dia berterima kasih padanya atas bantuannya dan dengan santai menyarankan mereka makan sesuatu kapan-kapan, termasuk antek-anteknya yang masih membuntuti di belakang. Penjaga mulai bergegas ke arahnya, tetapi Erika menonton sosok Sehun yang mundur dengan tatapan gelap dan tertarik. Dia memberitahu dia bahwa dia memberi dia undangan sebagai gantinya, meninggalkannya terkejut saat dia berjalan pergi. Kemudian, ketika Erika memimpinnya ke departemen sihir pabrik gosip sudah berputar dengan kecepatan penuh. Beberapa siswa berasumsi ada percikan romantis di antara mereka, sementara yang lain mengklaim mereka telah terlihat di pameran larut malam bersama. Sehun yakin dia tidak memiliki perasaan padanya, jika tidak ikatan akan terbentuk sampai sekarang. Dia sebenarnya di sana untuk mengambil tes penempatan sebelum dia bisa mendaftar kelas. Erika menunjukkan kepadanya ke lokasi pengujian komposisi penghalang, tetapi tempat itu terlihat seperti kehancuran total. Sehun bertanya-tanya apakah mereka akan berburu harta karun atau jika sesuatu disembunyikan di balik penghalang, tetapi dia secara tidak sengaja berjalan melewati keamanan dan lulus tes masuk tanpa menyadarinya. Dia terkejut ketika instruktur dengan datar memberitahunya bahwa dia sudah menyelesaikan fase pertama. Beberapa saat yang lalu, Robert Perry, profesor komposisi penghalang, mendengar rumor bahwa Erika telah menaruh minat pada Sehun. Anteknya bahkan menunjukkan kepadanya gambar sebagai bukti. Melihat data, profesor menyadari mengapa dia tiba-tiba muncul untuk kuliah dasar. Langkah yang telah melipat gandakan jumlah pelamar. Untuk membuat segalanya lebih rumit, saudara laki-laki Erika dari keluarga Inway juga telah meminta tempat di kuliah dasar. Sekarang di masa sekarang, Profesor Perry secara khusus tertarik pada fakta bahwa Sehun melewati labirin jiwa yang membingungkan. Ini adalah penghalang yang mendistorsi indera untuk membuat orang kehilangan jalan mereka. Ini dasar, tapi siswa yang bodoh tidak seharusnya bisa mendeteksinya, apalagi berjalan melewatinya. Profesor mengumumkan dimulainya tes kedua. Siswa harus memecahkan penghalang untuk mengekstraksi mana murni dengan nilai berdasarkan kecepatan. Satu bocah melangkah maju pertama, putus asa untuk mengesangkan Erika. Penghalang dibentuk seperti jaring laba-laba dengan laba-laba di inti yang merasakan mana yang bepergian melalui untaian. Selama laba-laba hidup, jaring beregenerasi tanpa batas. Bocah itu berjuang, mencoba mengelilingi seluruh formula dengan mananya, tapi dia tidak memiliki cadangan untuk melakukannya. Dia akhirnya memecahkannya dalam 2 menit dan 23 detik, mendapatkan
bekerja hangat pada kecepatan Anda dari Profesor. Setelah beberapa siswa lain pergi, giliran Erika. Dia membongkar penghalang dalam detik, meninggalkan para penonton tertegun. Dia adalah lulusan terbaik departemen untuk suatu alasan. Profesor Perry mengingatkannya bahwa metode pembongkaran standar secara teknis bisa 2 detik lebih cepat yang dia janjikan untuk diingat. Akhirnya, giliran Seahun. Profesor berpikir dia terlihat cukup biasa pada pandangan pertama. Alih-alih bergegas untuk membongkar penghalang atau tetap diam, menatapnya dengan intens. Siswa lain mulai berbisik, mempertanyakan metodenya. Pemuda kita tidak hanya melihat mantra, dia menyadari struktur penghalang identik dengan batu tinta berat. Penghalang memperbaiki dan mengembalikan dirinya sendiri seperti biji. Untuk menempa batu, dia menyadari dia perlu menyuntikkan semua stimulasi secara bersamaan sambil mencocokkan rasio dengan sempurna. Dia membutuhkan begitu banyak waktu sehingga Profesor mulai kehilangan kesabaran. Tapi Erika angkat bicara, meminta Profesor untuk membiarkannya selesai. Seahun sangat dalam pemikiran. Jika dia bisa menahan stimulasi terakumulasi di batu tinta berat seperti ini, dia bisa menguasainya. Tiba-tiba, dia membongkar penghalang dalam sekejap. Asisten tidak terkesan karena Seahun memakan waktu lebih dari 7 menit. Tapi Profesor tahu lebih baik. Waktu pengamatan tidak masalah. Saat berikutnya Seahun melihat penghalang ini, dia akan menghancurkannya dalam sekejap. Pemuda kita tidak hanya membongkar mantra, dia menciptakan formula untuk menetralkannya. Profesor dibiarkan terhuyung-huyung, bertanya-tanya jenis kreasi legendaris apa yang akan diproduksi Seahun setelah dia mulai menggabungkan sihir dengan penempaannya. Pemuda kita telah melamar untuk menggunakan penempaan menengah pada kelas pahlawan. Karena ini, staf administrasi mengirim email ke beberapa profesor yang perlu mengawasi sesi latihan sesuai dengan aturan keselamatan pasal B. Staf bertanya-tanya berapa banyak aplikasi yang akan diterima Seahun, tetapi mereka terkejut melihat banjir permintaan dari profesor yang ingin mengawasinya. Di sisi lain, tidak ada satu orang pun yang melamar untuk sesi Hans. Tampaknya menempati posisi kedua telah membuat segalanya sulit baginya. Dia melihat daftar untuk memilih pengawas dan matanya melebar karena dekan Ryu sendiri telah melamar untuk menontonnya bekerja. Itulah mengapa si rambut merah saat ini ada di sana. Mengawasi keterampilannya, Seahun bercanda bahwa dia benar-benar harus bekerja keras pada persenjataan ini sekarang. Sekarang dia akhirnya siap untuk menempa batu tinta berat. Batu. Dia mulai dengan langkah 1. Sementara ada banyak cara untuk menangani bahan, dia memilih metode yang paling kompleks, proses tirai gelap. Dia menempatkan batu di ruang hitam pekat untuk menghapus kotoran yang menyebar seperti air saat terkena mana. Metode ini mengecilkan ukuran batu, tetapi secara masif meningkatkan kemurniannya. Ini praktis rekonstruksi total. Dari bahan, dia memutuskan untuk menggunakan rasio 140 karena jika dia menguranginya lebih jauh, kinerjanya tidak akan bertahan. Kemudian datang langkah 2. Dia mengalirkan mana melalui api merah untuk menyaring hanya api yang paling cocok yang disebut Wild Fire. Api khusus ini memiliki sifat unik untuk mempertahankan suhu tepatnya sejak saat dibentuk. Dengan itu siap, dia pindah ke aktual penempaan. Dia mulai memukul batu dengan palu yang dibungkus dengan Wild Fire yang mengalir. Kuncinya di sini adalah untuk tidak berhenti sampai distorsi logam sejajar sempurna dengan sifat api. Memperhatikannya bekerja dengan api, dekan bertanya-tanya bahkan dia hanya kebal terhadap panas, bagaimana dia hanya mengabaikan rasa sakit. Dia mendapati dirinya bertanya-tanya seberapa banyak dari dirinya yang harus dia kurangi untuk menjadi sebagus ini. 4 jam berlalu dan kabur pemukulan ritmis. Dekan bahkan mulai sedikit mengantuk, tetapi kemudian sifat batu akhirnya mencapai batasnya. Itu mulai menyerap api dan bahan mulai berubah. Dengan distorsi akhirnya tenang, langkah 3 ada di buku. Sekarang, Seahun pindah untuk melelehkan batu tinta yang diproses dan menuangkannya ke dalam cetakan yang telah dia siapkan. Bagian dari proses ini tidak memerlukan pengecoran atau penempaan karena sifat bahan secara alami bergeser di dalam kegelapan cetakan. Memperhatikannya bekerja, bahkan dekan tercengang oleh teknik yang dia lakukan. Dia bertransisi ke langkah 4, menyinkronkan perubahan di batu tinta berat dengan pembongkaran penghalang. Formula. Pada detik itu juga, ia menyusun sirkuit mana. Sebuah ledakan mengguncang ruangan saat produk akhir tercipta, gelang laba-laba tinta. Meskipun ia belum sepenuhnya mengerahkan potensi penuh material tersebut, kemungkinan baru yang berhasil ia buka benar-benar berkelas tinggi. Bersamaan dengan kerajinan itu, ia menaikkan level skill baru, benang roh hitam. Ia memeriksa spesifikasi gelang tersebut. Itu adalah item tingkat langka dengan kualitas menengah yang menyerap mana penggunanya dan bertambah berat berdasarkan kapasitas mana yang tersimpan di dalamnya. Yang terbaik dari semuanya, gelang ini memungkinkannya menggunakan skill cincin peledak. Ini adalah keberhasilan besar, namun melihat item yang sudah jadi itu membuat perut Din yang berambut merah kembali keroncongan, membuatnya tersipu malu. Ia pun mendekat untuk melihat lebih jelas. Terkesan dengan fenomena resonansi, Sihune mengakui bahwa kekuatannya belum seberapa, tetapi jika ia menyusun strateginya dengan benar, ia mungkin bisa mengincar efek set di masa depan. Ia meminta maaf karena tidak memiliki senjata lengkap untuk dimakan olehnya karena ia telah membantu. Sebagai gantinya, ia menawarkan sisa-sisa material gelang itu. Gadis Seahun tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ia punya kebiasaan bawah sadar menciptakan sesuatu yang sesuai dengan selera spesifik gadis itu. Bukan masalah besar, karena hal ini memberikan dampak luar biasa pada level ikatan mereka.
Gadis itu menyebutkan betapa sayangnya harus memakan sisa-sisa padahal barang aslinya ada di sana. Kemudian, ia kembali pada tawarannya untuk membeli pedang dan sarung miliknya. Si Hoon belum siap menjualnya. Ia membutuhkannya untuk kelas penaklukan yang akan datang. Selain itu, ia tahu harus tetap membuatnya merasa lapar untuk saat ini. Ia berjanji akan membuatkan sesuatu yang khusus untuknya nanti, dan gadis itu terlihat sangat menantikannya. Setelah pekerjaan selesai, gadis itu menyuruhnya pergi sementara staf membereskan sisanya. Namun, kelelahan akhirnya menyerang Seahune dan ia pun ambruk. Gadis itu tampak tulus mengkhawatirkannya, tetapi ia menepisnya, menyalahkan sesi penempaan selama berjam-jam yang telah menguras staminanya. Gadis itu menawarkan diri untuk mengantarnya kembali ke asrama dan bertanya apakah ia takut ketinggian. Saat ia menjawab tidak, gadis itu menggendongnya dan melompat tinggi ke udara. Sisa-sisa yang baru saja dimakan memberinya dorongan kekuatan yang nyata. Saat mereka terbang, Si Hoon merenungkan betapa banyak hal yang telah berubah dibandingkan kehidupan masa lalunya. Sementara itu, di tempat lain di akademi, Erika masih menunggunya, bertanya-tanya bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan undangannya. Situs komunitas Bubble Academy sudah heboh. Seseorang mengunggah fotonya saat Erika sedang menunggu Sahun dan berdiri di depan departemen pemurnian selama 3 jam. Pemuda kita itu. Si Hoon melihat postingan tersebut dan berpikir jika itu benar-benar penting, Erika pasti akan mencarinya lagi cepat atau lambat. Saat ini, ia punya masalah yang lebih besar. Profesor Ricardo Miles, yang bertanggung jawab atas kursus memahami peralatan, memulai hari dengan menjatuhkan bom. Ia menyuruh kelas untuk segera pergi ke pusat pelatihan, menambahkan bahwa orang terakhir yang sampai akan dihukum dengan 20 putaran di lintasan. Seluruh kelas berlari menuju lapangan pelatihan, meninggalkan pemuda kita yang bertanya-tanya apakah ini seharusnya adalah kelas teori. Sayangnya, dengan statistik staminanya saat ini, Sahon adalah orang terakhir yang tiba dan terkena penalti 20 putaran. Saat ia berlari, sang profesor memperhatikannya, bingung bagaimana seseorang dengan stamina serendah itu mampu melakukan penempaan tingkat menengah. Setelah kelas tenang, profesor mengonfirmasi kecurigaan Sahun bahwa memahami peralatan awalnya memang kelas teori. Namun, mereka telah mengubah metode pengajaran karena munculnya pemburu pedang api baru-baru ini. Para pemburu ini secara khusus menargetkan pandai besi yang mampu menempa pedang beratribut api dengan kelas hero atau lebih tinggi, menjadikannya masalah hidup dan mati bagi para siswa untuk bersiap secara fisik. Bahkan di kehidupan masa lalunya, kasus tersebut tetap menjadi misteri yang dingin dan tak terpecahkan. Penyergapan. Si Hoon menyadari bahwa ia harus waspada dan memutuskan langkah pertamanya adalah meningkatkan stamina dasarnya. Untuk mencapai ini, ia memanfaatkan gelang barunya untuk menyimpan mana, metode yang membantunya meningkatkan rata-rata statistiknya sebanyak 5 poin. Ia berharap dengan menjaga rutinitas ini, tubuhnya akan siap tempur pada akhir tahun pertamanya. Profesor akhirnya memanggilnya, mengakhiri putaran hukumannya. Pemuda kita diberi pedang agar instruktur dapat mengevaluasi ilmu pedangnya melalui beberapa ayunan dasar. Melihat senjata tersebut, Si Hoon tahu penambahan berat dan pengurasan mana dari gelang itu akan membuat gerakannya terasa berat. Meskipun tekniknya sangat halus dari kehidupan masa lalunya, ia memutuskan untuk melakukan serangan itu. Bagi siswa lain yang menonton, gerakannya tampak sangat lambat dan lesu. Profesor awalnya mencatat bahwa meskipun pedang Sahun tampak tahu jalur yang dituju, eksekusinya terasa terburu-buru dan kurang bertenaga, hingga ujungnya tepat berada di tenggorokan instrukturnya. Dengan jelas terguncang, Miles menuntut untuk mengetahui siapa yang mengajarinya teknik tingkat tinggi tersebut. Sahun berada dalam posisi sulit, teringat bahwa instruktur di kehidupan masa lalunya mengklaim menciptakan teknik itu hanya dalam 10 menit. Orang itu sebenarnya adalah pelanggan bangkrut yang tidak mampu membayar biaya penempaan dan membayarnya dengan teknik tersebut. Cara Sahun mendapati dirinya berada di akar sore itu. Di sana, ia mengenali seseorang dari kehidupan masa lalunya. Seorang pria yang saat ini sedang berusaha melepaskan diri dari siswa gigih yang memohon untuk diajar. Di kehidupan sebelumnya, pria ini adalah pahlawan kelas S yang sudah pensiun dan pelanggan tetap yang dikenal sebagai pemecah pedang, M.A. Wangsu. Sahun sulit percaya bahwa pria yang akhirnya hidup untuk judi dan minuman keras dulunya adalah seorang profesor. Profesor menjadi semakin kesal saat melihat siswa lain mendekat. Sahun memperkenalkan diri dan menyebutkan rekomendasi dari Profesor Ricardo. Jack, yang juga hadir, ikut berbicara untuk memberitahu profesor bahwa Sehun adalah lulusan terbaik Departemen Pemurnian tahun ini. Meskipun bergelar demikian, profesor berpikir, pemuda kita terlihat cukup biasa-biasa saja pada pandangan pertama. Untuk menyingkirkan siswa berambut pirang yang gigih itu sekali dan untuk selamanya, profesor mengajukan tantangan. Si pirang harus mengalahkan Seahune jika ingin diterima sebagai murid. Ia menyatakan pemenangnya adalah siapapun yang berhasil mendaratkan serangan pertama. Pertandingan dimulai dan siswa pirang itu segera menerjang ke arah Seahune. Profesor memperhatikan dengan cermat, menyadari bahwa Seahun tampak anehnya santai. Ia menyadari pemuda kita itu memaksimalkan fleksibilitasnya dengan menghilangkan semua ketegangan dari tubuhnya, menunjukkan bahwa ia ingin bergulat daripada menyerang. Bagi profesor, pertandingan itu awalnya tampak tidak terlalu menyenangkan untuk ditonton. Saat kedua lawan memperpendek jarak, si pirang tampaknya lebih unggul, mendorongnya mundur dengan segala kekuatannya. Namun, pahlawan kita selangkah lebih maju. Ia mengaktifkan cincin peledak untuk memanipulasi gravitasi pada momen krusial. Dalam sekejap mata, Seahun terjatuh ke belakang. Namun saat si pirang menerjang di
di atasnya, ia mendapati dirinya tertegun. Seahun berhasil membuat memar di hidung siswa itu dalam pergumulan dan dengan tenang bertanya apakah ia mungkin terlalu cepat baginya. Profesor tetap terdiam setelah menyaksikan serangan itu. Begitu ia menemukan suaranya, ia memberitahu mereka bahwa demonstrasi selesai, mencatat bahwa ia tidak mungkin mengajar Jack karena anak itu gagal. Namun, Seun, yang tetap angkuh, menunjukkan bahwa karena dialah yang mengalahkan Jack, Profesor sekarang berkewajiban untuk mengajar si pirang itu. Tindakan paksaan ini membuat instruktur mengakui bahwa sangat menyedihkan bagi lulusan terbaik akar Kuf untuk dikalahkan oleh seorang pandai besi. Dengan gerutu, ia setuju untuk mengajar Jack dan berjanji akan mengirimkan jadwal nanti, yang entah bagaimana mencerahkan wajah Jack meskipun kalah. Setelah anak itu berterima kasih, Profesor mengusirnya agar ia bisa berbicara dengan Seahun secara pribadi. Begitu mereka berdua saja, Profesor menuntut untuk melihat teknik yang sama yang ditunjukkan Seahun kepada Profesor Ricardo. Ia bergegas maju dan mengayunkan pedangnya, tetapi dalam sekejap Profesor melucutinya. Ia menjelaskan bahwa teknik itu adalah bunuh dalam sekali lihat. Teknik itu memiliki potensi besar. Namun eksekusi Seahun begitu kasar sehingga tidak berguna melawan pendekar pedang sejati. Ia bahkan mengklaim akan mematahkan tulang orang yang menciptakan skill seperti itu, tanpa menyadari bahwa Profesor itu secara teknis adalah orang yang akan menciptakannya di masa depan. Terlepas dari itu, ia menawarkan untuk membantu Seahun membangun fondasi fisik yang tepat untuk mendukung skill tersebut. Pemuda kita resmi terdaftar di kelasnya dan dibubarkan. Saat ia pergi, Profesor tidak bisa tidak berpikir bahwa pemuda itu terlalu tinggi menilai dirinya sendiri. Di luar, Jack mengejarnya dan memberinya undangan. Undangan yang sama yang ingin diberikan Erika kepadanya. Itu adalah undangan ke Nobles, pertemuan bergengsi untuk kadet dari keluarga elit. Si Hune ragu-ragu, tetapi Jack bersikeras itu adalah tanda terima kasih karena telah membantunya diterima oleh Profesor. Dalam perjalanannya kembali ke departemennya, Seahun menghitung jadwalnya. Dengan subjek minor dalam komposisi penghalang dan kontrol tubuh, ia memutuskan membutuhkan satu lagi subjek minor dari departemennya sendiri. Ia menimbang pilihan antara alkimia dan pesona. Saat itu juga, karakter baru muncul. Seorang gadis dengan mata berbintang yang sangat terpesona dengan gelangnya. Ia dengan bersemangat bertanya apakah ia yang membuatnya, dan ketika ia mengonfirmasinya, gadis itu memohon untuk menambahkan pesona padanya. Pada momen itu, ikatan terbentuk dengan gadis itu, Leia Claudel. Di masa lalu, ia adalah seorang jenius yang meningkatkan peringkat senjata sebanyak 2 tingkat penuh melalui pesonanya. Ia akhirnya mengguncang seluruh industri pesona. Ia hampir berteriak ketika menyadari gelang itu terbuat dari batu tinta berat. Mereka duduk agar ia bisa memeriksanya, dan gadis itu mulai mengoceh tentang rumus mana yang akan digunakan. Masalahnya adalah ia ingin menambahkan terlalu banyak. Kompatibilitas materialnya terlalu bagus untuk dilewatkan. Mendengar semangatnya, Seahun memutuskan untuk meninggalkan item itu bersamanya karena ia sudah memiliki penggantinya. Gadis itu takjub dengan kepercayaannya dan mereka secara formal bertukar perkenalan. Ia adalah senior tahun ketiga dari Departemen Pesona. Percakapan mereka terpotong ketika salah satu antek Erika tiba menuntut untuk berbicara dengan pemuda kita. Leah mencoba memprotes gangguan itu, tetapi Seahun menghentikannya, menyuruh orang itu mengatakan apapun yang harus ia katakan di sana sementara ia menghabiskan kopinya. Pria itu menuntut agar ia meminta maaf kepada Erika karena ketidaksopanannya dalam merobek undangannya. Seahun mengingatkannya bahwa Erika sendiri yang memintanya untuk merobeknya. Antek itu mengakui itu benar, tetapi berpendapat bahwa pemuda kita seharusnya tidak menerima undangan baru dari Jack. Frustrasi, Seahun bertanya apakah Erika benar-benar mengirimnya, tetapi jelas pria itu bertindak sendiri. Leah turun tangan untuk menempatkannya di tempatnya, menunjukkan bahwa semua orang tahu ia hanyalah pelayan bagi tuan muda keluarga Inway. Murka, pria itu memicu mantra ilusi, mengubah lingkungan dan menggeram bahwa ada banyak orang di bubble yang jauh lebih unggul daripada mereka berdua. Si Hune menunjukkan bahwa pria itu pasti membicarakan dirinya sendiri, yang hanya memicu kemarahan antek tersebut. Sebagai tanggapan, pria itu mengirim sekawanan binatang ilusi menyerbu ke arah mereka. Alih-alih gentar, Seahun tetap berdiri teguh. Ia menyadari binatang-binatang ini tidak terbuat dari mana murni. Ia dengan tepat menebak bahwa pria itu menggunakan bulu sebagai media untuk menambatkan ilusi. Ketakutan bahwa rahasianya terbongkar, pria itu menyaksikan Seahun dengan mudah menyambar belatinya. Menggunakan jejak ikatan besi kerakusan, Seahun membiarkan logam itu melahap belati tersebut sepenuhnya. Antek itu menjerit ngeri saat senjata 1 juta won miliknya lenyap begitu saja. Seahun tidak berhenti di situ. Ia mengaktifkan cincin peledat, menerjang pria itu dalam sekejap dan melayangkan pukulan berat yang mengakhiri konfrontasi. Dengan gangguan yang tersingkir, ia kembali ke Leah dan bertanya kuliah mana di Departemen Pesona yang ia rekomendasikan. Bersemangat dengan prospek itu, gadis itu menyarankan agar ia mengambil pesona kuno, menyebutkan bahwa ia sendiri saat ini sedang mengambil kelas tersebut. Antek itu melarikan diri dari Seahun hanya untuk menabrak Erika. Dengan dingin Erika menuntut untuk melihat belatinya. Saat ia mengambil senjata itu, ia dengan tegas menginstruksikannya untuk tidak melaporkan kejadian itu kepada kakaknya, menyatakan ia sendiri yang akan menangani masalah tersebut dengan kepala keluarga. Memeriksa bila pedang itu, ia mencatat pesona anti pencurian dan bertanya-tanya apakah Seihon menciptakan skill tandingan berdasarkan sihir penghalang miliknya dan Profesor. Ia menilai bakat menempa Seahun berpotensi lebih tinggi daripada kelas S, tetapi melihat pemahamannya tentang sihir, ia menyadari bakat sihirnya perlu disesuaikan setidaknya ke tingkat A. Sementara itu, kembali ke kelasnya, Seahune menerima notifikasi bahwa ia telah menjalin ikatan dengan Erika. Ia bertanya-tanya apakah gadis itu menyaksikan pertarungan sepihaknya dengan pelayannya. Karena ia mencuri rumus dari belati antek itu selama ekstraksi, ia sudah menciptakan beberapa replika yang dapat berfungsi sebagai kompensasi.
lagi. Meskipun belum bisa menggunakannya, ia berencana menggabungkannya dengan benang roh hitam. Sekarang ia merasa bosan selama kuliah karena ia sudah tahu segalanya yang diajarkan Profesor Kim. Akhirnya Profesor beralih ke bagian praktis kelas. Ia menempatkan bata logam di depan para siswa, menjelaskan bahwa meskipun materialnya sama, mereka dapat mengubah bentuknya tergantung pada pengaturan mana. Ia mendemonstrasikan deformasi besi, menjelaskan bahwa menguasai fleksibilitas ini adalah apa yang menentukan keterampilan pandai besi. Ia menekankan bahwa mereka harus memahami potensi sebenarnya dari logam yang mereka tangani. Asisten Han membagikan batangan logam dan Kim menugaskan siswa dengan latihan pertama. Mereka memanipulasi pengaturan mana untuk menciptakan goresan sederhana. Ia memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena batangan logam sangat sensitif. Seahun mengamati kuliah itu dan menyadari profesor belum menolak potensi sihir pandai besi. Para siswa diberi 10 menit. Sebagian besar dari mereka panik karena batangan mereka tidak kembali ke bentuk aslinya. Hanya Hans dan Seahun yang berhasil. Hans meluap dengan percaya diri, yakin bahwa kecepatan dan kompetensinya menandingi Seahun. Ia sangat senang ketika menyelesaikan langkah berikutnya sebelum Seahun, tetapi kegembiraannya berumur pendek. Profesor Kim menuntut Hans mengembalikan batangannya ke bentuk aslinya karena pengaturan mananya benar-benar hancur. Logam tidak dapat menahan deformasi karena metode pemrosesan salah sejak awal. Si Piran tertegun, berpendapat bahwa ia mengikuti instruksi dengan sempurna. Kim mengingatkannya bahwa ia gagal memahami potensi logam. Jika tidak dapat memulihkan pengaturan, peralatan tersebut hanya memburuk, bukan berubah bentuk. Sementara Hans terpaksa mengulang dari awal, ia memperhatikan Seahun yang melamun dan berasumsi saingannya itu mengacau. Pada momen yang tepat itu, sang saingan menyelesaikan pengaturannya sendiri. Profesor Kim sangat terkejut sehingga ia memintanya untuk mendemonstrasikan deformasi itu lagi. Si Hune dengan angkuh menjawab bahwa itu hanya mungkin karena batangan ini disesuaikan secara khusus untuk kadet dan ia tidak bisa melakukan ini dengan besi biasa. Kim dengan enggan setuju, tetapi pikirannya melayang ke Santo Api Suci, Lee Kensei, pandai besi terhebat, dan pencipta rumus deformasi. Ia bertanya-tanya apakah Seahun telah menemukan cara yang sama sekali berbeda untuk mencapai hasil yang sama. Setelah kelas dibubarkan, Kim menghentikannya dan memberinya giok api merah sebagai hadiah masuk. Ia menjelaskan bahwa dengan menyerap esensinya, Seahun dapat memperkuat api merahnya secara permanen. Seahun berterima kasih kepadanya dan sang profesor kemudian menyarankan agar ia mengambil subjek minor spesifik, dasar-dasar persenjataan. Ia memberikan kelas ini yang memiliki anggaran terbesar di Babel. Seahun merenungkan kehidupan masa lalunya. Menyadari ia bahkan tidak pernah mendengar nama Profesor Kim saat itu, ia bertanya-tanya apakah pria itu menemui akhir yang tragis di garis waktu aslinya. Namun mencatat bahwa dalam kehidupan ini, segalanya benar-benar mengambil arah yang jauh lebih profil tinggi. Ia kemudian memutuskan untuk mengambil kursus tersebut. Profesor mengingatkannya bahwa ia sudah penuh dengan mata pelajaran minor, tetapi akhirnya setuju, mencatat bahwa ini akan membuat totalnya menjadi 4. Saat mereka berjabat tangan, Seahun mengambil keuntungan dari kontak fisik sekali lagi, menggunakan ekstraksi ikatan untuk menarik besi pembawa api langsung dari profesor. Kemudian di tempatnya, Seahune merenungkan kemampuannya yang unik. Jika ia bisa mengekstrak logam dari seseorang, itu menyiratkan ia memiliki kemampuan untuk menempa dan memproses tubuh manusia juga. Biasanya, memiliki banyak atribut mana berbahaya karena mereka berbenturan di dalam tubuh. Itulah sebabnya pandai besi biasanya disarankan untuk tetap menggunakan satu atribut saja. Namun, Seahun adalah kasus yang berbeda. Dengan membiarkan mana internalnya, jenis yang biasanya digunakan untuk menghalangi panas, terkuras habis, tubuhnya secara alami mulai menarik esensi api merah. Ia menyadari untuk menguasai ini, ia perlu menyusun sirkuit mana di dalam dirinya secara khusus untuk api itu. Ia memulai proses yang melelahkan dalam menempa energinya sendiri. Saat ia berhasil, atribut mananya menguat dan api merahnya melonjak dari F ke E. Kelas terobosan ini memberinya skill kelas S, sihir penempa tubuh roh. Kemampuan fisiknya melonjak dan kekuatan serta statistik keseluruhannya mengalami peningkatan signifikan. Namun, masuknya kekuatan yang luar biasa itu hampir terlalu berat untuk ditangani. Tepat saat ia berada di ambang kehancuran dan menyerah, ia mendengar suara Leah. Gadis itu memanggilnya, memberitahunya bahwa memiliki material tetapi menyerah sekarang itu sangat bodoh. Ia bertanya datar apakah ia benar-benar akan menerima kekalahan. Si Hon membuka matanya lebar-lebar, tekadnya diperbarui. Ia bertekad untuk menggunakan setiap alat dan keuntungan yang dimilikinya. Duduk sendirian di kamarnya, ia menetapkan satu tujuan utama. Ia tidak akan menjalani hidup ini dengan penyesalan, baik itu melibatkan teman maupun lawan. Keesokan harinya, bengkel menjadi pusat aktivitas. Para siswa sedang menyelesaikan barang-barang yang telah mereka habiskan sepanjang semester untuk dibuat karena mereka perlu memasok produk jadi ke sekolah maupun pembeli eksternal. Asisten Han mendorong semua orang untuk memberikan yang terbaik, mengingatkan mereka bahwa anggaran mereka bergantung pada alur kerja akhir ini. Semua orang tenggelam dalam pekerjaan, tetapi Sehun jauh dari kata puas. Tubuhnya masih belum dalam kondisi puncak, yang menyebabkan sedikit ketidaksejajaran pada karya terbarunya. Menolak untuk mengambil jalan pintas, ia memulai proses penempaan dari nol. Ia tahu bahwa meskipun produk standar menengah cukup untuk mengamankan anggarannya, ia ingin menghasilkan setidaknya satu item dengan kualitas yang benar-benar tinggi. Saat ia bekerja, dentingan ritmis palunya mulai berharmoni sampai ia mendengarnya. Suara laut yang binasa. Itu adalah pertanda bahwa ia sedang memanfaatkan
menemukan sesuatu yang dalam. Saat ia selesai, pedang itu tidak hanya memiliki ketajaman sementara, tapi permanen terukir pada tubuh logam itu sendiri. Ia telah berhasil menciptakan pedang panjang cahaya putih, dan dengan melakukan itu, ia membuka skill gaya cahaya putih kelas C. Meskipun ia menggunakan besi biasa, keterampilan praregresinya mulai muncul dengan jelas. Sementara ia mengagumi karyanya, banyak rekan siswanya berjuang untuk menghasilkan sesuatu yang layak. Pada Sabtu pagi, Seahune bertemu dengan Leia. Ia penasaran untuk melihat keterampilan pesona dasarnya beraksi, jadi gadis itu membawanya ke tempat kerja tersembunyi di distrik Akcharkov. Mereka akhirnya tiba di toko perangkat keras milik seorang wanita tua bernama Helena. Begitu mereka masuk, Helena berteriak pada Leia, langsung bertanya apakah Seahun adalah pacarnya. Ketika Leia memperkenalkannya sebagai lulusan terbaik Departemen Pemurnian, sang nenek mencemooh, berkomentar bahwa akademi pasti telah menurunkan standarnya untuk menerima pria yang terlihat lemah. Wanita tua itu kemudian mengalihkan kemarahannya kembali kepada Leia, menunjukkan tumpukan pekerjaan besar yang telah menumpuk. Saat Seahun melihat sekeliling toko, ia mengagumi keterampilan tersembunyi Helena, tetapi bertanya-tanya mengapa seseorang dengan kaliber seperti dia menjalankan toko perangkat keras sederhana di tempat seperti ini. Leia mengakui beban kerjanya berat dan menunjukkan kepada Seahun palet pesonanya dan bubuk yang ia buat dengan menggiling batu ajaib. Ia memperhatikan saat gadis itu menangani lebih dari 8 warna dasar dengan keragaman yang luar biasa. Ketika ia bertanya apakah ia bisa memulihkan rumus pesona yang rusak hanya dengan paletnya, gadis itu mengonfirmasinya. Ia menjelaskan bahwa begitulah cara ia menghasilkan uang dengan melahirkan kembali pesona tanpa harus khawatir tentang biaya material yang tinggi. Menyaksikan gadis itu bekerja, Seahun menyadari bahwa si kutu buku tidak melewatkan menjadi lulusan terbaik karena kurang bakat. Ia hanya begitu tenggelam dalam kegembiraan pekerjaannya sehingga ia tidak peduli dengan gelar atau peringkat. Saat menjelajahi toko, mata Seahun tertuju pada batu asa tertentu yang beresonansi dengan mana untuk memberikan efek khusus. Ia merasa ingin menguji dirinya sendiri, terutama karena ia baru saja mengukir cahaya putih untuk pertama kalinya dalam kehidupan ini. Pikirannya terganggu oleh Helena yang mendesaknya untuk mengambil sesuatu dari tumpukan barang rongsokan dan mulai bekerja. Seahun menemukan pisau yang sudah aus. Tepinya tumpul, tetapi ia memperhatikan porosnya tidak bengkok yang memberitahunya bahwa bila ini milik seseorang yang benar-benar tahu cara menangani pedang. Ia memutuskan untuk menggunakan batu asah berkualitas tinggi untuk menajamkan tepinya hingga batas maksimal. Saat ia memulai proses yang rumit, ketepatan gerakannya membuat Helena terdiam, bertanya-tanya apakah anak ini benar-benar hanya mahasiswa baru. Saat pagi hari berlalu, gadis kutu buku itu menyelesaikan tugasnya sendiri dan memperhatikan Helena benar-benar terpesona oleh pekerjaan Seahun. Ia menggoda wanita tua itu, menyarankan ia sedang mencari kesalahan untuk dikritik, tetapi akhirnya mendapatkan pelajaran sendiri. Komentar itu membuat gadis itu mendapat tamparan main-main yang cepat dari sang nenek. Seahun akhirnya selesai dan menyerahkan pisau tersebut meskipun ia berjanji akan melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi di lain waktu. Helena segera mengusir mereka berdua dari toko, bertindak seolah-olah mereka menghalangi. Sesaat kemudian, kakaknya masuk untuk mengambil pisaunya, menyebutkan bahwa ia telah kebanjiran pesanan di restorannya. Helena tidak malu menunjukkan ketidaksetujuannya, menggerutu bahwa pria itu seharusnya menjadi profesor di Departemen Tempur alih-alih pemilik restoran. Ketika pria itu memeriksa pisaunya, ia berhenti mendadak. Ia bertanya kepada Helena apakah ia sendiri yang mengasahnya atau apakah salah satu asistennya akhirnya naik level. Tetapi Helena mengejutkannya dengan mengungkapkan bahwa mahasiswa baru yang mengerjakan pekerjaan itu. Setelah menganalisis tepi yang sangat tajam dan keterampilan, di baliknya, pria itu bertanya-tanya siapa sebenarnya siswa misterius ini. Saat dalam perjalanan kembali, Seahun dan Leia mendiskusikan sejarah Helena. Leia menjelaskan bahwa wanita tua itu sebenarnya adalah mantan profesor dari Departemen Pemurnian yang membuka tokonya di Akcharkov setelah meninggalkan akademi. Seahun bertanya-tanya tentang cerita di balik kepergiannya, terutama karena ia ingat bahwa Departemen Pemurnian adalah yang terlemah di bubble selama kehidupan masa lalunya. Ia mencatat ini bukan detail yang harus ia abaikan. Leia dengan malu-malu meminta pendapatnya tentang pesonanya. Ia memuji dasar-dasarnya sebagai sesuatu yang sempurna, tetapi tepat saat gadis itu mulai menyombongkan diri, ia menghentikannya dengan menyebut gadis itu berpikiran sempit. Ia menunjukkan bahwa meskipun pengetahuannya luas tentang berbagai metode, ia tidak pernah benar-benar mencobanya. Gadis itu terkejut, tetapi ia menekankan bahwa ia adalah salah satu orang yang tahu teori tetapi kurang keberanian kreatif untuk mengeksekusinya. Ia mengatakan kepadanya bahwa imajinasi seorang pencipta adalah senjata terbesar mereka, tetapi ia telah menekannya. Ketika gadis itu memprotes bahwa ia jelas memahami pekerjaannya, Seahun memutuskan untuk menunjukkan trik padanya. Ia menggunakan analogi. Jika ia perlu menempatkan batu di bawah permukaan air, menciptakan batu adalah penempaan. Tetapi mengukir bayangan batu yang terendam itu ke permukaan air adalah pesona. Pesona, jelasnya, ada dalam sifat mimpi. Ia menarik api merahnya dan menunjukkan belati itu padanya. Leia terkejut melihat penguatan itu tidak hanya ada di permukaan, tetapi terukir di bawah logam. Ia menyarankan gadis itu mencoba melapisi pesonanya 2 kali jika satu saja tidak cukup. Ia mendemonstrasikan dengan melempar pisau, menjelaskan bagaimana ketajaman mengalir sepanjang arus api merah. Meskipun pesonanya sendiri secara teknis tidak sempurna, ia menaruh kepercayaannya pada Leia, mengetahui bahwa jenius seperti dia selalu menemukan jalan begitu mereka ditunjukkan jalannya. Terpikat dan terinspirasi, gadis itu meminta untuk menyimpan belati itu agar ia bisa mengerjakannya kembali dengan benar. Seahun setuju dan bahkan menyerahkan belati lain yang telah ia kerjakan. Saat gadis itu dengan senang hati berterima kasih, Seahun berhasil mengekstrak batu ikatan darinya tanpa dia sadari. Kemudian, pemuda kita menuju aula bela diri, bertanya-tanya
apakah ia akan bertemu anjing gila selama pertandingan hari ini. Ia juga tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Erika saat ini menempel di punggungnya. Ia bertanya apakah gadis itu akan memberinya ruang jika ia mencoba mengusirnya, dan ia setuju untuk memberinya sedikit ruang. Tidak punya pilihan lain, ia membiarkannya ikut serta. Selama berjalan, ia berhasil mengekstrak batu ikatan dari sentuhannya. Batu tautan sosial kelas S milik Erika berisi mana yang disetel dan dikompresi yang dapat menyesuaikan pengaturan mana internal yang tidak teratur saat dicampur dengan mineral. Sementara itu, batu ikatan yang ia ambil dari Leah adalah bunga ledakan kompleks tingkat atas yang bertindak sebagai penguat yang kuat untuk mendorong potensi mineral campuran hingga batas maksimalnya. Mereka akhirnya tiba di aula bela diri, di mana komentator memperkenalkan diri sebagai profesor termuda di Bubble, Ranfang. Ranfang memperkenalkan para petarung hebat dan kerumunan menjadi liar. Yang pertama adalah pewaris keluarga Mers, lulusan terbaik tahun keempat dari Akarkuf. Dia benar-benar monster dalam pertempuran dengan seni bela diri manusia super kelas A. Ini adalah Arya Mers, sang santo pedang yang akhirnya menaklukkan menara pahlawan di masa depan. Kemudian datang penerus tombak ember roda api dan lulusan terbaik. Tahun ketiga, properti budaya Takbenda Korea Selatan sendiri. Sihon tidak bisa tidak tersenyum saat melihatnya, mengetahui bahwa di masa depan, pria yang terlihat sopan ini menjadi anjing gila yang terkenal, Yam Siang-ha. Pertandingan dimulai dengan ledakan, pedang beradu seketika. Arya jelas lebih unggul, memojokkan Sang Ha dengan presisi yang sempurna. Melihat kinerja Shon Ha yang di bawah rata-rata, Sihone bertanya-tanya mengapa penerus gaya tombak bergengsi seperti itu berjuang begitu keras. Apakah ia tidak mendapatkan dukungan yang dibutuhkannya? Tapi lebih dari itu, kualitas buruk tombak yang digunakan Shon Ha yang benar-benar mengganggu naluri pandai besi seahun. Akhirnya, anjing gila kalah dalam pertandingan dan menyerah di tempat. Biasanya, ada wawancara yang dijadwalkan untuk kedua pemain. Tetapi Shon Ha bergegas keluar dari arena sebelum ada yang bisa mengambil mikrofon. Saat Arya memulai wawancara pasca pertandingannya, Sehon melihat Seong Ha pergi dan memutuskan untuk mengikutinya. Beranjak dari kursinya, Erika memperhatikannya menuju pintu keluar dan terlihat sedikit lega. Ia senang ia tidak berlama-lama untuk melihat kakaknya bertarung nanti. Meskipun, Sihone memberitahu ia hanya tidak tertarik dengan sikap Arya yang menyebalkan. Apa yang tidak disadari Seun, bagaimanapun, adalah saat ia berdiri untuk pergi, ia tertangkap oleh mata Arya Meyers yang tajam dan penuh perhatian. Sihon melacak Yong Seong Ha di taman dekat aula bela diri. Mengamatinya dari kejauhan, ia ingat pria seperti apa Siang Ha nantinya. Anjing gila yang menjabat sebagai tulang punggung pasukan maut akhirnya membuang hidupnya untuk menjatuhkan dewa iblis dari lautan kepunahan. Saat ini, Shan Ha tidak sebengkok yang ia alami di masa depan. Jadi Sum berpikir mengekstrak batu ikatan akan jauh lebih mudah jika ia memainkan kartunya dengan benar. Siang Ha langsung menyadarinya. Ia mengenalinya dari penonton dan mengakui anak itu memiliki bakat untuk melacak orang, tetapi suasana hatinya sedang buruk. Ia menuntut untuk mengetahui mengapa pemuda kita mengikutinya. Sihune mencoba bersikap ramah, tetapi Siang Ha tidak memedulikannya, dengan tegas menyuruhnya pergi. Ketika pemuda kita terus mendesak, anjing gila itu meledak, menyatakan betapa ia membenci orang lemah yang berpikir mereka setara dengannya hanya karena mereka memiliki sedikit keterampilan. Dibandingkan dengan versi menakutkan dari pria yang dikenal pahlawan kita di kehidupan masa lalunya, perilaku ini sebenarnya terasa agak sopan. Menyadari kata-kata tidak akan berhasil, Seun mengaktifkan api merahnya. Pemandangan dirinya yang berdiri teguh membuat Siang Ha marah, terutama ketika pemuda kita mengejeknya, menyarankan agar Siang Ha yang akan bertanggung jawab untuk mengakhiri warisan tombak ember roda api. Melihat merah, Ha bergegas maju dengan pukulan yang dimaksudkan untuk mengakhiri percakapan. Tapi tepat saat pukulan itu akan mendarat, pahlawan kita mengaktifkan jejak ikatan besi kerakusan yang memungkinkannya untuk menangkis kekuatan serangan yang sangat besar itu. Shon Ha terkejut. Ia akhirnya mengakui bahwa Seahun sebagai lulusan terbaik departemen sebenarnya memiliki hak untuk berdiri di hadapannya, tetapi ia tidak bisa membiarkan penghinaan itu berlalu. Ia menyerang lagi, berniat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari roda ember. Detik berikutnya, Xiang Ha membeku dalam kebingungan belaka. Ember yang seharusnya menjadi milik teknik keluarganya tiba-tiba berkedip di tangan Seahun. Ketakutan membasuhnya saat ia menyadari Si Hon tidak hanya memblokir serangan itu, ia membongkar rumusnya dan mencurinya. Ia menyerang lagi dalam amarah yang buta, tetapi Sehun menghindar dengan mudah. Ia tahu Siang Ha berada di ambang kehilangan kendali. Di masa depan, insiden kebencian bunga api terjadi justru karena sikap tidak stabil ini. Namun, efek besi kerakusan memudar dan tubuhnya mulai goyah karena tekanan. Ia tahu ia perlu menyelesaikan ini untuk mengamankan ikatan itu, tetapi ia tidak bisa melakukannya dengan damai. Ia harus menghancurkan harga diri Sion Ha untuk mencapainya. Tepat saat ia mempersiapkan langkah berikutnya, sebuah tangan menangkap tinjusan Ha di udara. Itu bukan pahlawan kita. Itu Jack yang melompat untuk menghentikan perkelahian. Jack menangani situasi dengan cepat. Sementara San Ha menyuruh mereka berdua untuk pergi, Jack praktis menyeret pemuda kita menjauh dari tempat kejadian. Begitu mereka pergi, San Ha ditinggalkan sendirian di taman, meratapi kenyataan bahwa ia baru saja berkelahi dengan junior dan melepaskan pukulan yang bisa mencoreng reputasi. Tombak ember roda api dan membawa rasa malu bagi masternya. Dalam perjalanan, Jack terus menegur Seahun karena berkelahi dengan senior, menunjukkan bahwa menantang seseorang seperti Yom Seong Ha adalah keinginan mati yang harfiah. Pahlawan kita hanya mengangkat bahu, dengan santai menjawab bahwa ia tidak benar-benar melawannya. Ia hanya mengancamnya secara internal. Ia sudah menganalisis notifikasi bahwa ia telah menjalin ikatan dengan Siang Ha. Ia tahu ia bisa mengekstrak batu ikatan kapanpun kesempatan yang tepat muncul, tetapi ia menyadari ada sedikit masalah dibandingkan dengan anjing gila yang tangguh dan terbiasa bertempur dari ingatan masa depannya. Ha saat ini jauh lebih
lembut. Perbedaan kepribadian ini berarti efek batu ikatan mungkin lebih lemah atau berbeda dari yang diharapkan. Untuk mendapatkan kekuatan tingkat tinggi yang ia butuhkan, Sahun menyadari ia harus menemukan cara untuk menaikkan level ikatannya dengan anjing gila masa depan. Mencoba mengubah topik, Sahun beralih ke tahun pirannya dan bertanya bagaimana tangannya setelah menghentikan pukulan anjing gila. Jack berseri-seri, dengan senang hati menyombongkan diri bahwa tangannya sekeras besi. Namun, Jack tidak mudah teralihkan. Ia masih berkeringat karena apa yang dikatakan Sahun sebelumnya tentang saudara perempuannya. Mengetahui Arya adalah saudara perempuan Jack, Sihon tidak berbasa-basi. Ia memberitahu Jack secara langsung bahwa dia angkuh. Ini mengirimkan ekspresi ketakutan murni ke wajah bocah itu saat ia menyadari betapa besarnya masalah Sahun, terutama karena Arya sudah menggali info tentang dirinya. Lebih buruk lagi, Jack menjatuhkan satu bom terakhir. Ia memberitahu dia bahwa saudara perempuannya secara resmi telah mengambil minat pribadi padanya. Jack tampak seperti akan pingsan, mengetahui bahwa ketika Arya Mears tertarik pada seseorang, segalanya tidak pernah berakhir dengan tenang. Hal pertama yang dikomentari pemuda kita adalah bagaimana Arya pasti memiliki telinga yang sangat tajam untuk mendengar percakapannya di kerumunan yang bising itu. Ia mencatat bahwa ia akan menyambut minatnya selama itu hanya tetap sebagai minat. Dalam hati, ia sudah menghitung bahwa menarik perhatian Arya, yang merupakan saingan Xiang Ha, adalah jalan pintas yang sempurna untuk mendapatkan perhatian orang gila itu juga. Jack mencoba menjadi mediator, memperingatkannya bahwa saudara perempuannya bukan seseorang yang bisa dianggap enteng, tetapi Sahun memotongnya. Ia secara belak-belakan menyebut Arya picik dan berbahaya, yang membuat Jack panik total. Jack akhirnya bertanya mengapa ia sangat tidak menyukainya, dan pikiran Sahun melayang kembali ke kehidupan masa lalunya. Ia ingat bagaimana Arya tiba-tiba menghilang suatu hari hanya untuk seseorang memanggil dewa iblis dari pedangnya, dewa ketuhanan dari cahaya yang padam. Tentu saja, ia tidak bisa mengatakan itu. Jadi, ia hanya membuat alasan bahwa wajahnya praktis meneriakan masalah. Saat Sehun pergi, Jack mendapat pesan dari saudara perempuannya. Dia menginginkan setiap informasi tentang Sahune dan pada dasarnya memerintahkan Jack untuk menjadi jembatan mereka. Tapi pesan berikutnya membuatnya meringis. Dia menyebutkan bahwa saudara perempuannya yang picik dan berbahaya menginginkan bantuan. Itu berarti dia mendengar seluruh percakapan. Keesokan paginya, pria kita berada di ruang kuliah. Meskipun bahunya masih sakit karena pertengkaran dengan Xiong Ha, Hans berada di dekatnya mendengung dengan kecemasan tentang jadwal pertemuan pertukaran yang akan datang. Profesor mereka RHS Dova dari pemurnian atribut datang untuk mengambil alih kelas-kelas utama. Para siswa tampak sengsara karena pria itu adalah orang gila yang terkenal. Sebelum memulai, profesor mulai membagikan hasil penugasan pemurnian utama mereka dan anggaran mereka untuk semester berikutnya. Satu per satu, siswa mengambil milik mereka dan Sahun ditinggalkan untuk yang terakhir. Seluruh kelas sangat ingin tahu seperti apa anggarannya, tetapi profesor menjatuhkan bom. Anggarannya belum dirilis karena pengajuannya sangat berkualitas tinggi sehingga mereka memutuskan untuk memasukkannya ke lelang publik tahun kedua terlebih dahulu. Mereka akan menyelesaikan pendanaannya setelah itu. Sahun awalnya mencurigai ini adalah perbuatan Michael, tetapi ia segera menepisnya. Ia berpikir jika ada masalah yang sebenarnya, Profesor Kim pasti sudah turun tangan sekarang. Jadi, ia memutuskan untuk membiarkan situasi anggaran untuk saat ini dan fokus pada kelas. Profesor RHS Dova memulai kuliahnya tentang mana sisa dan ruangan menjadi sunyi ketika Yam Sung Ha masuk sebagai asisten sukarelawan. Mahasiswa baru terpana melihat lulusan terbaik tahun ketiga yang terkenal di antara mereka. Profesor menjelaskan bahwa mana sisa dalam persenjataan biasanya dibagi menjadi dua kategori, jenis pengisian dasar dan jenis independen yang dapat menghasilkan mananya sendiri atau menariknya dari atmosfer. Karena jenis independen sangat sulit untuk dibuat, Profesor mengumumkan mereka akan berlatih jenis pengisian hari ini. Ia memberi syarat kepada Xiang Ha untuk mendemonstrasikan, menambahkan bahwa mana atribut api terkenal mudah berubah dan sulit distabilkan sebagai energi sisa. Namun, jika seorang pandai besi dapat menekan sifat liar itu, retensi panasnya tidak ada duanya. Semua orang menonton dengan kagum saat Xiang Ha dengan mudah menangani tombak ember roda apinya, menunjukkan tingkat kendali yang tampak mustahil. Profesor mengakhiri segmen teori dengan menugaskan mereka untuk membuat item menggunakan mana sisa pengisian atribut api dengan tema roda api. Ia memberitahu semua orang untuk berganti pakaian dan bertemu di ruang pemurnian. Saat para siswa keluar, beberapa mencoba mendekati Xiang Ha, tetapi ia membentak mereka untuk pergi. Begitu ruangan kosong, ia menyapa pemuda kita dan menuntut untuk mengetahui apa yang telah diketahui anak itu tentang dia. Pria kita menjatuhkan evaluasi klinis yang gelap yang membuat Ha terhuyung-huyung. Ia menjelaskan bahwa kekuatan sebenarnya dari gaya roda api diukur dari berapa banyak roda yang dapat dimanifestasikan oleh seorang praktisi. Mencatat bahwa pemimpin sekte, Li Wan Rayong, terkenal dapat menciptakan 8. Ia kemudian menunjukkan bahwa sementara Seong Ha dapat menangani 6 dan saat ini mendorong untuk yang ke-7, ia membentur tembok di mana ia tidak akan bisa mempertahankannya lebih lama lagi. Ha terlihat terguncang karena ia bahkan belum membagikan perjuangan ini dengan masternya sendiri. Sihon menjelaskan bahwa karena ia juga memiliki atribut api, ia bisa merasakan bahwa api Xiang Ha tidak benar. Alih-alih meledakkan kekuatan dengan benar, ia hanya membiarkan energi mengalir keluar secara sembarangan. Menyadari Sihon melihat solusi yang tidak dapat ia temukan sendiri, Xiang Ha menuntut untuk mengetahui harga atas bantuannya. Pria kita tidak ragu-ragu dan menetapkan 2 syarat. Pertama, Xion Ha harus membayar harga yang adil untuk setiap saran atau bantuan yang ia terima. Kedua, ia harus berkonsultasi dengan Sahun setiap kali ia memiliki keputusan
keputusan sulit untuk dibuat. Ia memberitahu bahwa ia menginginkan jawaban sebelum mereka masuk ke ruang pemurnian. Setelah keheningan yang singkat dan tegang, anjing gila itu setuju dengan kesepakatan itu, asalkan Sahun benar-benar dapat menunjukkan bukti nyata dari keterampilannya selama tugas praktis. Si Hune siap memberikan bukti yang dituntut Siang Ha. Selama lokakarya penempaan sore hari, saat ia bekerja, gelombang gumaman riak melalui siswa lain, karena ia menempa sepenuhnya tanpa cetak biru. Mereka menonton dengan skeptis saat ia mencampur biji atribut api dan atribut gelap dalam rasio 7:3, bergosip bahwa ia sembarangan membuang material dan mana yang berlawanan hanya akan menghilang menjadi ketiadaan. Sahun terlalu tenggelam dalam pekerjaannya untuk peduli dengan kebisingan. Ia menunggu sampai panas mencapai titik, di mana atribut mulai bocor, lalu melepas sarung tangannya. Inilah saatnya untuk substitusi termal. Ia secara bersamaan mengendalikan api dalam mananya sendiri untuk mengunci atribut ke dalam logam. Menonton dari pinggir lapangan, Profesor Dova akhirnya menyadari mengapa sekolah begitu terobsesi dengan pengajuan lelang Sahun. Anak itu sudah menguasai substitusi termal sebagai mahasiswa baru. Sementara itu, tanpa seperti prosedur standar bagi mata yang tidak terlatih, Xian Han melihat kejeniusan halus di baliknya. Pria kita menempatkan mana api di bagian dalam dan mana gelap di bagian luar, menciptakan keseimbangan sempurna yang memungkinkan lingkaran mana yang sempurna untuk ditarik. Ini memukul rumah bagi Xiang Ha, yang selalu memandang atribut mana gelapnya sendiri sebagai penghalang terlarang bagi gaya roda apinya. Melihat metode ini, ia menyadari ia mungkin akhirnya dapat mengintegrasikan mana gelapnya daripada melawannya. Namun, ketika Ha mencoba metode itu sendiri setelah kelas, segalanya berjalan ke samping. Ia berhasil menciptakan roda api hitam, tetapi kekuatannya turun ke roda kelima, meninggalkannya tanpa kekuatan untuk yang keenam. Pria kita mencatat bahwa sementara api hitam ini secara teknis lebih kuat dari 7 roda biasa, masalahnya adalah evaluasi nasib bunga api akan segera tiba. Jika Ha jatuh di bawah 6 roda, ia kehilangan posisinya sebagai penerus. Sean Ha frustrasi karena ia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan mana gelap dan instruktur tiba besok. Putus asa untuk mempertahankan pangkatnya. Ia memberitahu bahwa ia akan melakukan apapun untuk mengamankan posisinya. Pada saat itu, Sahun mengekstrak batu ikatan, batu hitam resonansi merah. Biji unik ini memungkinkan mana api dan gelap hidup berdampingan dengan membuat panjang gelombang mereka yang berbenturan beresonansi sebagai gantinya. Untuk melaksanakan rencana itu, Siang Ha membawa Si Hon ke ruang pelatihan pribadi dengan keamanan tinggi di akar kuf. Mereka menyesuaikan lingkungan ruangan untuk meniru gerbang bunga api agar Seon dapat menempa alat pelatihan yang sempurna. Menggunakan batu ikatan yang baru saja ia ambil dari Siang Ha, pria kita membaginya dan menanamkan potongan ke dalam masing-masing dari 2 tombak terpisah. Seong Ha tidak senang tentang penggunaan 2 senjata, terutama karena mengelola 1 tombak sudah menjadi tantangan. Tetapi pahlawan kita menjelaskan bahwa 2 tombak adalah satu-satunya cara untuk menyeimbangkan 2 atribut mana yang bertentangan dengan benar. Untuk membuat ini berhasil, ia lebih lanjut menjelaskan bahwa Siang Ha perlu memanifestasikan roda api dengan tangan kirinya sambil secara bersamaan melepaskan mana atribut gelap dengan tangan kanannya. Saat anjing gila itu mulai berlatih, ia segera menemui hambatan. Pria kita menunjukkan bahwa Ha secara tidak sadar membiarkan mana gelap bocor ke tangan kirinya. Itu adalah efek samping alami dari memiliki banyak jenis mana. Tetapi dalam kasus Siang Ha, energi itu berantakan karena ia menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba menekan atribut gelap. Si Hune menjelaskan bahwa jika ia hanya bisa terbiasa menangani keduanya secara bersamaan, mencapai tanda 6 roda akan menjadi mudah. Untuk mempercepat prosesnya, ia meminta Sang Ha mengenakan gelang khusus untuk membantu menstabilkan aliran. Setelah 3 jam pelatihan yang melelahkan, anjing gila itu akhirnya mulai beradaptasi. Teknik ini sebenarnya adalah sesuatu yang diciptakan diri masa depannya, jadi itu sangat cocok untuknya. Sahun memperhatikan dengan saksama, menganalisis setiap detail, pola pernapasan, gerakan otot, pergeseran gravitasi, dan panjang gelombang mana yang spesifik saat bersirkulasi melalui tubuh sebelum dilepaskan di ujung tombak. Song Ha akhirnya memperhatikan tatapan itu dan bertanya apa yang ia lakukan. Pria kita dengan santai menjelaskan bahwa ia hanya mengumpulkan data untuk menempa senjata untuknya. Ia mengingatkan Ha bahwa ia masih memiliki tugas untuk diserahkan, jadi ia tidak boleh menyimpan harapannya. Tetapi anjing gila itu mengakui ia tidak mengharapkan banyak dari pekerjaan tahun pertama. Percakapan akhirnya beralih mengapa Seyong Ha begitu putus asa untuk tetap menjadi penerus. Ia mengakui itu karena keinginan masternya. Pria kita ingat dari kehidupan masa lalunya bahwa Siang Ha adalah yatim piatu yang diambil oleh masternya, pemimpin sekte pertama dan pahlawan kelas S. Meskipun sang master akhirnya pensiun karena cedera, Seyong Ha memandangnya sebagai ayah dan merasakan beban menjalankan impian masternya. Ha kemudian membalikan pertanyaan itu pada Seun, bertanya apa yang ia dapatkan dari semua ini. Pria kita tidak berbasa-basi menjawabnya. Ia menjelaskan bahwa segera 6 alam iblis besar akan ditelan oleh rawa pandemonium dan dunia akan dipenuhi dengan binatang iblis. Untuk menghentikan katalisnya, ia perlu memasuki alam-alam itu yang membutuhkan 2 hal. Orang-orang kuat untuk melindunginya dan material untuk menempa senjata. Memiliki Seong Ha sebagai calon pemimpin sekte memberinya dukungan finansial dan pengaruh politik yang ia butuhkan. Seong Ha menyebutnya materialistis dan ia tidak menyangkalnya. Mereka praktis orang asing, jadi mengapa ia membantu secara gratis? Sion Ha akhirnya memahami taruhannya dan membuat sumpah suram. Jika pahlawan kita membantunya menjadi pemimpin sekte, ia akan mengikutinya ke 6 alam iblis itu. Pada momen itu, Seun teringat kembali pada anjing gila masa depan yang pernah menuntut senjata yang mampu membunuh
membunuh ketuhanan iblis. Dengan ingatan itu, Seahun menggunakan jejak ikatan pada batu hitam resonansi merah, bertekad penuh untuk mengubah seniornya menjadi pusat kekuatan. Keesokan harinya, instruktur Gang Hyanyun dari Gerbang Bunga Api tiba di aula pelatihan publik lantai pertama Flavium. Ia membawa serta murid-murid yang dipilih oleh pemimpin sekte, berharap dapat memperluas wawasan mereka melalui pertandingan sparring. Ketika instruktur mulai mengejeknya, Xiang Ha memperingatkannya untuk menjaga lidahnya. Pria licik itu menawarkan permintaan maaf palsu dan meminta untuk melanjutkan penilaian keterampilan, tetapi anjing gila itu melempar bola melengkung. Ia menuntut tes promosi untuk roda ketujuh. Instruktur terkejut. Di matanya, Xiang Ha hanyalah orang bodoh yang mencoba berjongkok di kursi pemimpin sekte melalui kerja keras semata. Ia mengingat perintah pemimpin sekte untuk berurusan dengannya jika ia pernah mencoba menantang roda ketujuh. Dengan senyum berminyak, ia mencoba mengulur waktu. Tetapi Xiang Ha dengan gelap bertanya apakah ia terlalu takut kehilangan posisi instrukturnya untuk mengambil tantangan tersebut. Akhirnya, mereka setuju untuk pertandingan sparring domain, kontes kekuatan langsung di mana roda api yang lebih kuat menang. Sean Ha membutuhkan setidaknya kemenangan atau seri untuk mengamankan promosi. Saat ia melangkah maju, instruktur mengejek tombak pendek yang terlihat kasar di tangannya. Ia mengingatkan Ha bahwa menggunakan atribut gelap sangat dilarang karena ia tidak dapat mengendalikannya dan mereka tidak akan diakui sebagai roda api sejati. Tetapi Xiang Ha mengabaikannya dan berhasil memanifestasikan roda ketujuh dengan mulus, memadukan kedua atribut. Instruktur tetap angkuh, mengklaim Xiang Ha akan menyesali ini saat ia memulai rodanya sendiri. Tetapi sedetik kemudian, ledakan besar mengguncang aula. Naga api hitam merobek roda instruktur, benar-benar mencabik-cabiknya. Kekuatannya begitu luar biasa sehingga tombak instruktur sendiri patah, membuatnya benar-benar kalah. Dengan instruktur yang pergi, upacara promosi Xiang Ha ditetapkan. Ia akan segera diakui sebagai instruktur dan penerus resmi. Ketika Seahun bertanya apa yang diperlukan untuk benar-benar menjadi pemimpin sekte, ia menjelaskan dua syarat. Pertama, ia harus mencapai roda ke-8. Kedua, ia membutuhkan persetujuan dari mayoritas instruktur. Karena persetujuan itu biasanya datang melalui pertandingan sparring resmi dan brutal, itu tidak akan mudah. Seun tetap yakin ia bisa membuatnya sampai ke sana dan mengejeknya untuk fokus saja pada bagaimana ia akan membayarnya kembali. Sean Ha setuju untuk membayar harga apapun dalam jangkauannya. Bahkan, ia sangat terkesan sehingga ia ingin memesan sesuatu yang lain. Melihat tombak kembar yang awalnya hanya tugas cepat, ia menyadari bahwa jika Seahun bisa membuat sesuatu yang sekuat itu dalam beberapa jam, dia pasti bisa melakukan yang lebih baik. Jadi, dia menuntut senjata yang benar-benar berguna. Pada saat itu, tingkat ikatan Seahun dengan si anjing gila mencapai level 2. Hubungan mereka menjadi lebih mantap dan sebuah batu ikatan akan siap setelah transaksi besar mereka berikutnya selesai. Menjelang hari Rabu, tiba waktunya untuk rumah lelang. Tahun kedua, ada kerumunan besar dan Seahun memutuskan untuk sedikit mengubah pakaiannya saat dia duduk di samping para peraih nilai terbaik lainnya, siap untuk pertunjukan dimulai. Profesor Qin tetap curiga, bertanya-tanya skema macam apa yang sedang direncanakan oleh wakil dekan untuk merebut kendali Departemen Pemurnian. Tema lelang kali ini adalah pedang besi dengan 30 baran yang dikirimkan. Namun, ada sebuah jebakan. Langkah verifikasi kualitas khusus telah ditambahkan. Verifikasi tersebut menggunakan seojumbo, kain khusus yang ditenun dari bulu cair monster kelas S, macan putih. Bahan ini sangat unik karena lembut seperti kain, tetapi mempertahankan kekerasan logam yang dirancang khusus untuk melucuti daya tahan senjata apapun yang tidak dibuat dengan sempurna. Dengan menebaskan pedang pada kain ini, para juri dapat dengan mudah menyisihkan barang apapun yang mengorbankan integritas struktural demi ketajaman. Saat lelang dimulai, para juri mulai menguji pedang satu persatu terhadap bulu macan putih tersebut. Erika, yang menonton dari samping, bertanya kepada Seahun mengapa mereka menggunakan sesuatu yang langka seperti bulu kelas S untuk tes sederhana. Seahun menjelaskan jebakannya. Meskipun harimau itu dikenal keras, sifat-sifatnya sebenarnya kompleks. Bulunya bertindak seperti pemakan logam. Tidak peduli seberapa tinggi kualitas sebuah bilah, bulu itu akan menggerogoti daya tahannya jika pemurniannya tidak sempurna. Erika menyadari hal ini membuat pedang panjang cahaya putih milik Seahun berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia mengakui seluruh proses verifikasi telah dicurangi khusus untuk membuatnya gagal. Jika senjatanya pecah atau gagal dalam tes, Profesor Kimes reputasi akan hancur bersama dengan reputasinya sendiri. Namun, Seahun tidak khawatir. Dia tahu dia tidak hanya membuat pedang yang bagus, dia membuat sebuah mahakarya. Akhirnya, tibalah giliran pahlawan kita. Juri melangkah ke arah pedang panjang cahaya putih dan bersiap untuk menebas kain seojumbo tersebut. Tapi saat dia mengayunkan, sesuatu yang mustahil terjadi. Alih-alih bilahnya memotong kain atau hancur saat mengenainya, pedang itu justru terpental dengan keras. Pedang tersebut terlepas dari tangannya, jatuh berdenting ke lantai, membuat seluruh penonton dan juri berdiri terpaku dalam keterkejutan total. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi jelas ini bukan pedang besi biasa. Sesaat kemudian, pemuda kita berdiri untuk menjelaskan kekacauan tersebut. Dia menjelaskan bahwa, sementara pedang biasa yang berfokus pada ketajaman akan hancur melawan kain seojumbo, bilahnya berbeda. Bila itu mengumpulkan mana atmosfer yang tersebar dan memadatkannya menjadi tepian yang sangat tipis. Ketika penonton memprotes bahwa mereka tidak merasakan mana apapun, dia mengonfirmasi bahwa lapisannya sangat halus dan tipis sehingga hampir tidak terdeteksi. Sebuah
sebuah aura ketajaman sejati yang terlihat seperti cahaya murni. Dia menjelaskan bahwa pedang itu tertangkis karena bilah dan kainnya memiliki aura ketajaman tingkat tinggi yang sama, menyebabkan keduanya saling meniadakan. Dia kemudian menggunakan batu tautan sosial untuk menyesuaikan fluktuasi mana yang tidak teratur, memastikan bilahnya tetap stabil dengan sempurna. Untuk membuktikannya, dia sendiri yang membawa pedang itu ke kain tersebut dan pedang itu menebasnya dengan mudah. Pada saat itu, peringkat pedang tersebut secara resmi naik menjadi langka, rare, karena tepiannya tidak diasah dengan batu asah, melainkan dipertahankan oleh aura yang diperkuat skill, nilainya meroket. Juru lelang yang bingung segera menaikkan harga awal dari 1 juta won menjadi 5 juta won. Tiba-tiba, setiap siswa papan atas di ruangan itu menginginkan pedang tersebut sebagai bahan penelitian. Perang penawaran pun berubah menjadi hiruk-pikuk. Siswa terbaik berambut pirang menaikkan harga hingga 200 juta won, sementara Erika terus menaikkan taruhannya saat teman-temannya menghamburkan uang yang bisa mengubah hidup. Pemuda kita yang benar-benar miskin tidak bisa tidak memikirkan saldo bannya yang hanya 110 ribuan. Akhirnya, harganya mencapai angka fantastis 600 juta won yang ditawarkan oleh tak lain adalah dekan berambut merah. Jack ditinggalkan dengan perasaan dongkol di pinggir lapangan. Kakaknya telah memerintahkannya untuk membelinya berapapun biayanya, tetapi bahkan dia pun tidak bisa mengalahkan tawaran dekan. Profesor Kim hanya menonton dengan senyum bangga dan sombong. Kemudian di kantor Ryu, won tersebut disetorkan ke rekening Sahun. Dekan menjelaskan bahwa dia berencana menggunakan pedang itu di zona bahaya yang nyata daripada membiarkannya sia-sia dalam pelatihan. Memanfaatkan momen tersebut, dia memintanya untuk menetapkan tujuan penaklukan Yunwal. Itu adalah sebuah lokasi yang biasanya disediakan untuk pelatihan tahun pertama. Dan meskipun dekan ragu-ragu karena protokol, Sahun memikatnya dengan berjanji untuk menghadiahinya persenjataan khusus saat mereka kembali. Dia langsung setuju dan mengatur jadwal untuk minggu depan. Kenyataannya, Yunwal hanyalah alasan. Dia sebenarnya sedang berburu item kelas khusus yang pernah menjadi milik Jurgen Krueger, kepala grup Urdan, ahli nujum terkuat di dunia. Sementara itu, Jack yang kalah melapor kembali kepada Arya. Arya sudah tahu Jack kalah dalam penawaran, tetapi dia memutuskan untuk melepaskannya dengan sebuah imbalan. Dia memberitahu Jack bahwa karena Jack berbagi kelas kontrol tubuh dengan Sahun, dia harus menggunakan kesempatan itu untuk membawanya kepadanya. Sebagai gantinya, dia berjanji akan menangani ayah mereka terkait upacara suksesi dan bahkan mengisyaratkan bahwa dia bisa mengeluarkan Jack dari posisi lulusan terbaiknya sebelum kelulusan. Termotivasi oleh kesempatan untuk bebas, kakaknya bertekad untuk berhasil bagaimanapun caranya. Saat dia pergi, Arya teringat kembali pada komentar Sahun tentang dirinya yang menjengkelkan. Bocah itu benar-benar mulai membuatnya kesal. Keesokan harinya, pemuda kita mengumpulkan tugas utamanya untuk kelas. Pemurnian atribut, tombak pendek yang sama dengan yang digunakan Shanghai dalam pertarungannya. Satunya adalah tombak merah tua dengan atribut api, dan yang lainnya adalah tombak hitam dengan atribut kegelapan. Sang profesor terpukau oleh keahliannya, mencatat bahwa rumusnya begitu tepat. Mereka benar-benar memperingatkan pengguna jika kontrol mana mereka meleset sedikit saja. Pada dasarnya, ini bukan sekadar senjata, ini adalah alat pelatihan yang sempurna. Profesor memberinya nilai sempurna dan membebaskannya dari kehadiran di masa mendatang, menyebutkan bahwa pada tingkat ini, Sahun praktis bisa lulus sekarang. Setelah mendapatkan tombaknya kembali, dia pergi ke aula pelatihan untuk kelas kontrol tubuhnya. Dia menemukan Jack sudah ada di sana. Karena Sahun datang lebih awal untuk menyisipkan latihan, dia menawarkan untuk pergi, tetapi Jack menghentikannya untuk meminta bantuan. Pemuda kita menolak sebelum Jack sempat menyelesaikan kalimatnya. Dia sudah tahu Arya mengirim Jack untuk mendapatkan senjata darinya. Sebenarnya, tujuannya adalah untuk menjaga minat Arya tetap tinggi, persis seperti yang dia lakukan pada Ryu. Itulah mengapa dia tidak akan menyerahkan karya yang biasa-biasa saja. Si Pirang, yang putus asa untuk memenuhi keinginan kakaknya, mengeluarkan palu berkualitas tinggi, palu api hitam, dan mengajukan sebuah taruhan. Jika Sahun memenangkan latihan tanding, dia mendapatkan palunya. Jika Jack menang, Sahun harus menempa senjata untuk Arya. Pemuda kita setuju, tetapi dengan satu syarat. Jack tidak boleh menyebut nama kakaknya selama sebulan penuh, dan dia harus memberitahu kakaknya tentang kesepakatan diam ini juga. Dengan taruhan yang sudah ditetapkan, pemuda kita menyiapkan 2 tombak barunya. Jack tidak berencana untuk lengah seperti waktu sebelumnya. Dia memutuskan untuk mengerahkan segalanya sejak awal, memadatkan mana dalam jumlah besar ketinjunya, kekuatan luar biasa yang sama yang dia gunakan untuk menghentikan pukulan Shanghai tempo hari. Melihat ini, pemuda kita menonaktifkan batu tautan sosialnya dan mengaktifkan besi kerakusan, Blue Tony Iron, melalui skill jejak ikatannya. Jack menyadari kuda-kuda Sahun yang luwes dan bertanya-tanya, apakah menjadi seorang pandai besi memberinya keuntungan alami dalam menangani berbagai senjata. Namun, si Pirang tetap percaya diri. Dia tidak percaya Sahun bisa mengalahkannya hanya dengan mengenal sebuah senjata. Dia menyerbu dengan tinju yang siap untuk mengakhirinya, tetapi benar-benar bingung saat Sahun dengan mudah melangkah mundur dan menghindar. Kemudian Sahun memulai teknik tombak bara roda api, Flame Whale Ember Spear, yang mengirimkan gelombang ketakutan pada Jack. Di kehidupan sebelumnya, pemuda kita menghabiskan banyak waktu berbicara dengan salah satu anjing hanya untuk membangun ikatan yang cukup kuat demi mendapatkan batu tingkat tinggi. Selama waktu itu, dia mempelajari teknik rahasia yang tidak pernah diwariskan sang pencipta kepada siapapun. Meskipun apa yang dilakukan Sahun sekarang hanyalah imitasi kasar, itu lebih dari cukup untuk mendominasi. Sahun
Sahun melesat maju dengan tombaknya, memaksa Jack mundur ketakutan. Jack menyadari dia sedang diseret oleh alur Sahun, tetapi dia juga tahu statistik fisik Sahun sedang didorong oleh skill. Dia memutuskan satu-satunya kesempatannya adalah menghindar dan menunggu durasi skill habis sehingga dia bisa membalikkan keadaan. Di sisi lain, Sahun melihat menembus strategi Jack untuk mengulur waktu. Mengetahui dia tidak bisa menang dalam permainan ketahanan yang panjang, dia memutuskan untuk mengakhirinya dengan cepat dengan mengaktifkan cincin ledakan, Explosive Ring, menarik kekuatan besar dari batu ikatan di gelangnya. Jack ketakutan saat semburan api merah tua menyerbu ke arahnya, menyadari intensitas mana yang sekarang disalurkan Sahun. Merasakan tekanan tersebut, Jack berhenti menahan diri. Dia memanifestasikan pedang tanpa wujud gaya Maya, menggunakan poros biru dan benang cahaya secara bersamaan untuk meluncurkan serangan balik berkecepatan tinggi dengan tangan kosongnya. Pemuda kita menyambutnya langsung dengan tombak bara roda api. Revisi pertama, Sabit Gerhana, Eclipse Crescent. Awalnya, dia berencana untuk santai saja, tetapi melihat Jack menggunakan seni pedang tingkat tinggi tanpa bilah yang nyata memaksanya untuk menggunakan setiap ons keahliannya untuk mengamankan kemenangan. Kedua kekuatan itu beradu dalam ledakan mana yang menyilaukan. Ketika debu akhirnya mengendap, kedua pemuda itu saling mengunci posisi dalam kebuntuan yang sempurna. Tinju Jack hanya berjarak 1 mm dari wajah Sahun, sementara ujung tombaknya menekan kuat ke leher Jack. Jack terdiam sejenak sebelum akhirnya mengakui kekalahannya. Setelah Jack mengakui kekalahannya, kedua pemuda itu menjadi tenang, dan hal pertama yang disarankan Sahun adalah agar mereka menganggap pertandingan itu seri. Jack menolak, berargumen bahwa karena dia menggunakan skill yang hampir fatal, itu dihitung sebagai kekalahan baginya. Dengan frustrasi, Jack mengutuk keras ketidakmampuannya untuk menggunakan pedang. Pemuda kita sudah menyadari masalahnya. Terlepas dari reputasi legendaris keluarga Maya dalam ilmu pedang, Jack tidak bisa menggunakan bilah karena dia akhirnya menghancurkan setiap senjata yang disentuhnya, bahkan senjata dengan daya tahan Hera sekalipun. Untuk mendiagnosis masalah tersebut, Sahun meminta Jack untuk mengulurkan tangan kanannya, rileks, dan menjaga mananya tetap diam. Sementara Jack bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia ketakutan saat Sahun tiba-tiba memukul telapak tangannya dengan palu. Melalui ini, pemuda kita menyimpulkan bahwa masalahnya adalah alterasi, perubahan, daripada sekadar penguatan material. Dengan mengerang, Jack menuntut penjelasan. Yang mengejutkan, Sahun berjanji untuk menempa pedang khusus untuknya. Pada saat itu, dia juga mengekstrak batu ikatan dari Jack yang merupakan batu kompresi tingkat tinggi dengan kualitas unggul. Itu sempurna untuk memadatkan mana yang diserap, meskipun biasanya akan pecah jika kepadatannya melebihi daya tahannya. Sahun berjanji untuk membuat pedang yang tidak akan hancur di bawah tekanan itu. Sementara itu, guru mereka, yang diam-diam mendengarkan, menjalin ikatan dengan pemuda kita juga. Saat Jack melangkah keluar, sang profesor meminta waktu untuk bicara empat mata. Dia curiga bagaimana Sahun, yang seharusnya hanyalah seorang pandai besi, tiba-tiba begitu mahir menggunakan tombak. Dia menuntut penjelasan atas kuda-kudanya yang mencurigakan sempurna. Sahun mengeluarkan batu tautan Erika dan menjelaskannya sebagai skill buff sederhana yang memungkinkan ototnya meniru tubuh orang lain. Dia mendemonstrasikan skill tersebut, mencatat bahwa beban fisiknya sangat besar karena memaksa gerakan-gerakan itu masuk ke tubuhnya. Profesor menyadari bahwa ini adalah mimikri observasi dan meminta maaf atas kecurigaannya. Dia mengungkapkan ada iblis, sang doppelganger dari Pandemonium dengan kemampuan yang sama. Entitas jahat ini membunuh para pahlawan dengan meniru skill mereka dan sang profesor jelas menaruh dendam terhadapnya. Sahun menyadari ikatan profesor terjalin karena dia curiga Sahun adalah iblis itu sendiri atau melihatnya sebagai kunci untuk menemukan monster tersebut. Ketika pemuda kita menunjukkan bahwa dia memahami gawatnya ancaman iblis, wajah profesor itu cerah, mencatat bahwa anak muda zaman sekarang jarang peduli tentang iblis. Dia mengakui kemampuan Sahun sudah melampaui ajarannya dan berjanji untuk berbagi lebih banyak setelah semuanya dipastikan. Pemuda kita tahu dia telah memikat sang profesor karena kemampuannya sudah setara dengan para lulusan terbaik akar meskipun tidak memiliki latar belakang keluarga sebagai pendukung. Dalam perjalanannya keluar, Sahun mendapat pesan dari Xiong Ha yang merasa bersalah dan ingin tahu harga atas bantuan baru-baru ini. Sebagai bayaran, pemuda kita meminta informasi tentang Louis Falan. Meskipun Ha belum mengenalnya, dia berjanji akan menggunakan koneksinya di luar sekte untuk menemukannya. Sahun merenung tentang Louis alias si anjing peledak yang tidak seterkenal Xiong Ha di masa lalu dan akan sulit dilacak sebelum cederanya. Yang mengejutkan, Xiong Ha menelepon kembali segera dengan rinciannya. Louis adalah lulusan terbaik kedua, salutatorian, dari Departemen Elemen. Tetapi saat ini dia sedang cuti. Selama latihan tanding, tongkat sihirnya sendiri berbalik menyerangnya, merusak sirkuit mana miliknya secara permanen. Dia sedang menjalani rehabilitasi di rumah sakit umum tetapi tidak ada perbaikan. Ini mengejutkan Sahun. Jika dia sudah terluka, dia kemungkinan sudah mulai menjadi si anjing peledak. Tepat saat itu, Jack menyusul Sahun penuh dengan pertanyaan tentang pedang barunya. Memanfaatkan waktu tersebut, pemuda kita menunjukkan kepadanya pelaku di balik tongkat sihir Louis yang rusak. Nama-nama yang terlibat adalah keluarga Krueger dan Barret, besan dan anggota jaringan elit bangsawan. Sebagai harga untuk pedang yang tidak bisa hancur, Sahun menuntut agar Jack menyelidiki kedua keluarga tersebut untuknya. Sahun mengatakan kepadanya bahwa butuh waktu sekitar
sekitar 1 minggu untuk menyelesaikan bilahnya. Si pirang begitu bersemangat sehingga dia dengan antusias menawarkan untuk melakukan apa saja sebagai ganti pedang yang benar-benar cocok untuknya. Namun kegembiraannya berubah menjadi keterkejutan murni ketika Seahun memberikan perintah pertamanya. Dia ingin Jack mematahkan lengannya sebersih mungkin. Ternyata ini semua adalah bagian dari rencana pahlawan kita untuk mendapatkan izin masuk ke rumah sakit umum Ur. Untuk mendekati targetnya, dia butuh alasan untuk berada di sana, dan lengan yang patah dengan bersih adalah tiket yang sempurna. Adegan beralih ke rumah sakit di mana para staf menonton dengan napas tertahan saat Louis Falan dengan keras kepala mencoba melatih sihirnya. Dia mencoba memanifestasikan peluru lava tetapi cederanya kambuh, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dia mengerang, tetapi matanya melebar karena ngeri saat dia mendengar para dokter mengonfirmasi fenomena aliran balik mana. Suara itu memicu kilas balik ke momen tepat saat dia menerima cedera yang mengubah hidupnya. Dokter pemimpin segera memerintahkan eksperimen dihentikan dan menyuruh staf untuk memberikan penetral mana. Louis mencoba menawar, dengan putus asa meminta istirahat sejenak sebelum melanjutkan kembali. Namun, dokter itu tegas. Karena kondisinya yang memburuk, dia membatasi rehabilitasinya hanya 50 percobaan sehari dan menurunkannya untuk berlatih hanya sihir tingkat pemula. Berita itu membuatnya ngeri. Bagi seorang salutatorian, diturunkan ke tingkat dasar terasa seperti hukuman mati bagi karirnya. Kepanikan mulai melanda. Dia memohon kepada dokternya untuk satu kesempatan lagi, tetapi keputusasaannya menyebabkan mana miliknya bocor keluar dari sistemnya secara tak terkendali. Staf, yang melihat kondisinya makin memburuk, menyiapkan obat penenang untuk menundukkannya. Dia menyerbu ke arah dokter, berteriak bahwa dia masih bisa melakukannya, tetapi seorang anggota staf lebih cepat menancapkan suntikan penenang ke tubuhnya dan akhirnya membungkamnya. Belakangan, dia terbangun sendirian dan memutuk keputusasaan yang membuatnya kehilangan kesempatan dalam eksperimen itu. Dia memutuskan untuk menangani sendiri masalahnya. Jika jalur medis resmi tidak berhasil, dia harus mencari cara lain melalui meditasi atau latihan fisik. Tepat saat dia bersiap untuk bergerak, seseorang menyentuh kepalanya. Dia mendongak dan melihat pemuda kita berdiri di sana, lengannya digips, tepat di tempat yang diinginkannya. Kita benar. Dia sengaja melukai dirinya sendiri hanya untuk berpapasan dengan Louis di rumah sakit. Adegan beralih ke kehidupan masa lalunya, kembali ke pertama kalinya mereka bertemu saat separuh kota terbakar habis. Mereka kebetulan berada di gedung yang sama saat alarm serangan udara darurat berbunyi, memaksa semua orang untuk mengungsi. Seahun nyaris tidak selamat, tetapi saat dia melarikan diri, dia menangkap tatapan mata Louis. Saat itu, dia menganggap Seahun adalah salah satu otak di balik kekacauan tersebut, menilai dari status peringkat A miliknya. Di masa sekarang, Seahun menyentakannya kembali ke kenyataan dengan mengulang pertanyaan yang sedang dia pikirkan. Apa yang sedang dia lihat? Louis ketika menjadi geram, menuntut permintaan maaf karena Seahun menabraknya, tetapi saat ini dia terlalu lemah untuk melakukan perlawanan besar. Pahlawan kita memutuskan untuk berperan sebagai pria budiman, menawarkan untuk mengantarnya kembali ke kamarnya atau memanggil perawat. Opsi kedua bukanlah pilihan baginya. Jika dia tertangkap keluar dari tempat tidur, staf akan mengurungnya selamanya. Dengan enggan dia membiarkannya membantu kembali ke kamarnya, mengutuk kelemahannya sendiri karena tidak mampu menangani pria asing dengan lengan patah. Begitu berada di dalam, Seahun membantunya menemukan alat inhalasi, inhaler, yang terkubur di laci mejanya. Dia menggunakannya dan akhirnya merasakan sedikit kelegaan. Namun, pemuda kita tidak hanya mengawasinya bernapas, dia sedang mengawasi mananya. Saat dia melacak aliran energi selama inhalasi tersebut, dia menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Dia mengejutkannya dengan mengklaim bahwa alih-alih benar-benar mengobatinya, inhaler itu justru memperburuk kondisinya dan merusak tenggorokannya. Louis membeku, terpana bahwa seorang asing membuat pernyataan yang begitu berani. Sesaat kemudian, ekspresinya seketika menggelap. Dia menuntutnya mengulangi perkataannya dengan suara rendah yang berbahaya, tetapi Seahun tidak bergeming. Dia menegaskan kembali kliennya tepat saat pengumuman berkumandang melalui interkom rumah sakit. Seahun dibutuhkan di pos perawat lantai 2 segera. Sebelum dia keluar, dia memberinya satu nasihat terakhir. Jauhi inhaler itu. Mengetahui dia berasal dari departemen pemurnian hanya membuat kebenciannya meluap. Dia berteriak menyuruhnya keluar, membentak bahwa dia tidak butuh nasihat dari seorang pandai besi rendahan. Jelas bahwa setelah kecelakaannya, dia menyimpan kebencian mendalam pada siapapun yang terkait dengan penempaan. Terlepas dari permusuhan itu, Seahun terkejut melihat sebuah notifikasi. Dia sudah menjalin ikatan dengannya. Dokter memberitahu bahwa patah tulang bersihnya memerlukan 1 minggu perawatan dan 1 minggu istirahat lagi. Dengan 2 minggu waktu yang tersedia, pemuda kita sudah mulai menyusun rencana. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan sirkuit mana Louis yang rusak. Tetapi prioritas pertamanya adalah menghancurkan inhaler itu, yang dia tahu sebenarnya adalah pengikis mana yang menyamar. Sebagai langkah awal, dia memberitahu Dr. Louis, mengklaim dia melihatnya mengalami kejang-kejang saat mencoba memaksakan sihirnya. Dia tahu staf medis akan mengurungnya demi keselamatannya, menjaganya tepat di tempat yang dia butuhkan. Keesokan paginya, pemuda kita menelepon Jack untuk pembaruan tentang kedua pelaku tersebut. Jack mengakui bahwa kecelakaan Louis berbau amis. Dia mengungkit tentang Menara Gading, Ivory Tower, sebuah organisasi independen yang mensponsori kadet sihir di luar pengaruh. Bubble, kekuasaannya atas siswa sangat mutlak. Ternyata Menara Gading sedang memilih siswa penerima beasiswa dari kelas tahun kedua, dan Louis adalah pesaing utama. Selama pertandingan seleksi, tongkat sihirnya yang disediakan oleh keluarga Barrett meledak. Karena keluarga Barrett dan Krueger bekerja sama, jelas mereka bersekongkol untuk menghancurkannya. Namun, Seahun lebih khawatir tentang inhaler tersebut. Dia bertanya kepada Jack apakah ada hal aneh lainnya. Jack menyebutkan bahwa Profesor Charles dari Departemen Elemen telah bersusah payah mensponsori perawatannya. Di permukaan,
Itu tampak seperti guru yang baik hati membantu siswanya, tetapi insting Se-ahun mengatakan itu adalah jebakan. Sebelum menutup telepon, Jack dengan gugup meminta Se-ahun untuk menghubungi orang-orang yang mengkhawatirkan cederanya. Jadi, setelah beberapa saat, pemuda kita mulai dengan mengirim pesan kepada Shonha, menyuruh si anjing gila itu untuk bersikap baik jika dia bertemu Jack yang secara mengejutkan disetujui oleh Shonha. Jack juga menyebutkan Erika merasa khawatir, tetapi karena Se-ahun tidak memiliki nomornya dan menganggap dia bukan tipe yang akan membuat keributan, dia memutuskan untuk menghadapinya nanti. Fokusnya kembali ke targetnya. Dia berjalan ke kamar Louis dan mengetuk pintu. Begitu dia menyadari itu Se-ahun, dia menjangkau, menariknya ke dalam, dan membanting pintu hingga tertutup. Dia sangat marah. Berkat aksi kecil Se-ahun dengan dokter, dia harus istirahat total selama 2 minggu, dan intensitas rehabilitasinya dipangkas ke level 1. Dia telah mencurahkan darah, keringat, dan air mata untuk pemulihannya selama 6 bulan terakhir, dan sekarang, dia merasa Se-ahun telah merusak segalanya dalam 1 hari. Ketika pemuda kita menyinggung soal inhaler lagi, dia membentak bahwa dia sebenarnya mendengarkan peringatannya dan berhenti menggunakannya. Setelah mananya terbakar oleh tongkat sihir barat yang cacat, dia belajar untuk tidak mempercayai peralatan secara buta. Namun, dia benar-benar tercengang ketika Se-ahun dengan tenang mengklaim bisa menyembuhkannya. Dia bertanya dengan nada mengejek apakah dia bahkan tahu apa itu luka bakar mana burn. Se-ahun tidak bergeming. Dia mengonfirmasi bahwa itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sesuatu yang bahkan para pendaki puncak legendaris belum menemukan obatnya. Louis skeptis tetapi cukup penasaran untuk mendengar teorinya. Dia memulai dengan inhaler yang diberikan profesornya. Alih-alih hanya bicara, dia memutuskan untuk menunjukkan kebenarannya. Menggunakan tautan roh ilahinya, dia memvisualisasikan sirkuit mana miliknya. Dia menjelaskannya secara sederhana. Sirkuit aslinya dibuat untuk 110V, tetapi area yang terkikis di lehernya telah dipacu secara buatan menjadi 220V. Matanya melebar karena ngeri saat dia melihat pola mana tidak stabil yang sama bermanifestasi di tenggorokan Se-ahun sendiri saat dia mendemonstrasikan efeknya. Dia menjelaskan bahwa konflik tegangan konstan ini menyebabkan kelebihan beban yang abadi, yang akhirnya membuat penggunaan mana menjadi mustahil sama sekali. Saat kesadaran itu merasuk, dia teringat kembali pada saat Profesor Charles menyerahkan inhaler itu padanya. Profesor itu berjanji itu akan efektif untuk lukanya, mendesaknya untuk menggunakannya guna mengatasi luka bakar mana, dan menyuruhnya jangan pernah menyerah meskipun sakit. Louis berterima kasih saat itu, merasa bersyukur atas dukungannya. Sekarang berdiri di kamar rumah sakitnya dengan gigi terkatup, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah dipermainkan sejak awal. Oleh karena itu, dia bersumpah untuk membalas dendam pada sang profesor, dan pemuda kita bernapas lega saat cahaya kewarasan kembali ke matanya. Dia menjelaskan dengan jujur bahwa meskipun dia tidak bisa menyembuhkan luka mana secara fisik sebagai pandai besi, dia bisa mengalibrasi ulang penggunaan mananya sehingga dia bisa merapal sihir lagi. Merasakan ada udang di balik batu, Louis bertanya apa imbalan yang dia inginkan. Pemuda kita langsung pada intinya. Dia ingin Louis bergabung dengannya dalam mengubah masa depan dengan menjelajahi 6 malam iblis. Dia akhirnya tersenyum dan menjabat tangannya, menyegel kesepakatan itu. Belakangan, pemuda kita menyerahkan sekantong cherry yang membuatnya benar-benar bingung. Dia menjelaskan bahwa rasa sakit yang dia rasakan berasal dari mana murni yang melewati sirkuit yang rusak di lehernya. Biasanya, seorang penyihir harus mensirkulasikan mana yang dimurnikan ke seluruh tubuh mereka untuk merapal. Itulah sebabnya dia terjebak. Solusinya, dia perlu melewati sirkuit itu dengan memurnikan mana langsung di lidahnya. Sebuah pencapaian yang dia bandingkan seperti memasukkan gajah ke dalam kulkas. Louis tidak percaya dia bisa melakukannya karena hampir tidak ada sirkuit di sana. Tapi Se-ahun meyakinkannya bahwa dialah satu-satunya yang bisa. Kenyataannya, dialah yang menemukan metode ini di kehidupan masa lalunya, membuatnya mendapat gelar anjing peledak. Pelatihannya sangat berat. Pertama, dia harus memakan buah ceri dan dengan halus memanipulasi batangnya hanya dengan menggunakan lidah dan mana. Se-ahun mendorongnya lebih jauh, memintanya menjepit tongkat di antara giginya sambil meneriakkan kalimat-kalimat sulit, menanamkan mana dan emosi mentah ke dalamnya. Setelah 1 minggu pelatihan gila ini, dia frustrasi, merasa seolah-olah dia hanya meningkatkan pelafalannya daripada sihirnya. Namun, dia akhirnya meminta maaf dan ingin melanjutkan. Se-ahun, di sisi lain, akhirnya mengungkapkan rahasianya. Seluruh proses ini adalah tentang memurnikan mana yang digunakan untuk sihir mantra, Incantation Magic. Louis terkejut mendengarnya. Dia menjelaskan bahwa mantra hanya membutuhkan inti mana yang kecil dan gambaran mental yang kuat untuk bermanifestasi. Untuk mendemonstrasikannya, dia membentuk bola mana sederhana, menggunakan mantra transformasi untuk mengisinya dengan elemen, dan kemudian menggunakan mantra akselerasi. Bola itu menjadi begitu tajam dan cepat sehingga menghancurkan jendela rumah sakit. Sebelum dia sempat meminta maaf atas kaca yang pecah, dia terpaku dalam keheningan. Louis telah memahami konsepnya. Dia membuat bola mananya sendiri. Sesaat kemudian, dia mengembangkannya menjadi bola raksasa yang membayangi. Se-ahun menyaksikannya dengan takjub. Dia diingatkan bahwa sementara sihir mengabaikan hukum dunia, seorang penyihir dengan gambaran mental yang kuat dapat menentang hukum sihir itu sendiri. Si anjing peledak diliputi oleh luapan emosi mentah. Menyadari dia akhirnya bisa menggunakan sihir tanpa merasakan sakit yang menghancurkan jiwa itu, pemuda kita dengan lembut menyarankan agar dia menangis jika perlu, tetapi dia menolak. Dia tidak akan
membuang air mata sampai dia membalas dendam pada orang-orang yang melakukan ini padanya. Untuk membantunya mengatasi trauma kecelakaannya, Se-ahun mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memancing keributan di papan komunitas sekolah. Belakangan, di tempat latihan simulasi Menara Gading, sekelompok siswa tahun pertama sedang berjuang untuk mengalahkan monster kerangka sederhana. Menonton penampilan menyedihkan itu, penjahat Ark saat ini, Guts, dengan nada mengejek menyuruh mereka pergi. Saat mereka melarikan diri, dia menerima telepon dari Barret yang menyuruhnya memeriksa postingan terbaru di papan Tower Cafe. Saat melihatnya, Guts meledak dalam amarah, mengutuk nama Louis Falan. Louis telah memposting tantangan terbuka untuk duel. Syarat-syaratnya telah ditentukan. 1 minggu dari sekarang, jam 1 siang di Aula Seni Bela Diri. Dia mengejeknya secara terbuka, mengatakan Guts bisa menolak jika dia terlalu takut terluka. Sindiran sopan itu adalah penghinaan langsung terhadap harga dirinya. Karena marah, dia bersumpah untuk menghajarnya begitu parah sehingga dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Kembali ke rumah sakit, gadis itu tidak begitu senang dengan postingan tersebut. Dia khawatir sihir mantranya tidak cukup kuat untuk menjatuhkan Guts dalam duel sungguhan. Sejenak, dia bahkan curiga Se-ahun mungkin mata-mata yang dikirim oleh Pierre Barret, tetapi Se-ahun menenangkannya. Dia menjelaskan strateginya bahwa sihirnya bersifat instingtif dan terikat pada alam bawah sadarnya, tetapi kecelakaan itu membuatnya takut untuk menggunakannya. Duel ini adalah terapi kejut yang dia butuhkan untuk mematahkan traumanya. Ketika dia khawatir bahwa kekalahan hanya akan memperburuk traumanya, Se-ahun meyakinkannya bahwa dia memiliki kepercayaan penuh padanya. Pada saat itu, Se-ahun mengekstrak batu ikatan darinya, yang ternyata adalah batu air sekarat, Ding Waterstone, material kualitas tertinggi yang berspesialisasi dalam memperkuat sifat-sifat mana yang dimasukkan ke dalam biji. Itu adalah komponen sempurna untuk persenjataan barunya. Louis merasa lega sejenak sampai dia melihat Se-ahun mengenakan sarung tangan untuk pemeriksaan mulutnya, yang memicunya untuk mulai menggonggongkan kata-kata makian padanya. Sementara itu, rumor menyebar seperti api ke seluruh kampus. Orang-orang secara terbuka mencurigai bahwa Guts adalah otak di balik cedera Louis, terutama karena itu terjadi tepat sebelum seleksi beasiswa. Guts merasakan tekanannya. Dia sudah ditegur oleh kakak laki-lakinya yang menyuruhnya membereskan kekacauannya. Dia tahu mereka diam-diam menikmati kegagalannya, berharap menggunakannya sebagai alasan untuk merebut otoritas atas afiliasi grup UR. Ketika Pierre Barret muncul, Guts membentaknya. Semua orang tahu mereka berada di balik rencana itu dan Guts marah karena rencana awalnya hanya untuk membuat Louis dikeluarkan atau dipenjara. Pierre lah yang mengubahnya menjadi mencederainya secara fisik. Pierre menawarkan permintaan maaf yang dangkal, tetapi Guts tidak butuh kata-kata. Dia ingin rencana yang solid untuk mengamankan posisi mereka sebagai penerus. Pierre menenangkannya dengan nada gelap, berjanji bahwa dia memiliki cara sempurna untuk menangani situasi tersebut.